Handphone adalah barang yang mahal dan terlihat mewah. Namun saat ini, barang-barang tersebut tetap mahal, tetapi terlihat murah dan menjadi barang yang biasa karena sudah berubah menjadi barang kebutuhan. Begitu juga dengan mesin Lovelook SD501 yang saat ini masih terbilang mahal dan mewah menurut sebagian orang. Namun, ketika Anda sadar bahwa ini adalah sebuah kebutuhan, produk ini menjadi murah dan wajib Anda miliki. Change your water, change your life. Silakan Mas Rama. Halo. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini di sebelah saya, sekarang sudah ada leader saya, orang yang membantu saya dari awal, tidak mengerti Kangen Water, tidak mengerti bisnis, mungkin tidak mempunyai masa depan yang jelas mungkin pada saat itu ya. Tapi beliau benar-benar membantu saya, dari saya tidak mengerti apa-apa, menjadi paham sekali tentang bisnis ini dan menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Beliau sampai sekarang masih mengingatkan saya tentang mental, tentang bagaimana caranya saya berpikir, bersikap, respon masalah ketika datang tuh respon kita seperti apa. Nah, beliaulah yang selalu mengajarkan saya sampai sekarang saya menjadi 6A for Dastri. Semoga teman-teman juga nanti bisa mengikuti jejak-jejak kita semuanya. Dan saya udah nggak sabar untuk teman-teman mendengarkan sharing dari orang yang membantu kehidupan saya lebih baik lagi, Mas Triadi Djoko Cahyadi. Silakan Mas, sebentar, tak pasangin dulu. Romantis kan? Ini Mas, ini dengerin suara siapa pakai ginian? Suara lo sendiri. Oh gitu. Biar termonitor. Balik Mas. Balik makanya. Sip. Oh gitu. Silakan Mas Joko. Udah denger ya? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat sejahtera semua. Pada malam hari kesempatan ini saya diundang Mas Diparama, sahabat saya, teman saya, rekan saya. Pada malam hari ini, malam yang luar biasa sekali ya teman-teman ya, karena memang bisnis ini makin lama ditekuni, makinlah banyak sekali hal-hal menurut saya keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya diminta untuk bicara, berapa lama ini durasinya? Bebas Mas, sampai jam 11 kita suka. Ya, saya diminta bicara bagaimana pengalaman saya waktu memutuskan akhirnya menjalankan bisnis ini. Kemudian nanti juga saya juga diminta bicara bagaimana sih caranya follow up orang gitu loh, supaya orang itu bisa melihat apa yang kita lihat ya. Oke teman-teman, saya langsung segera mulai aja. Kalau ada yang mau nulis, nyatet silahkan. Cuma saran saya tidak merekomendasikan itu. Pokoknya dengarkan aja, itu jauh lebih baik. Nah, sekitar Januari 2012, akhirnya saya memutuskan untuk membeli mesin Kangen yang memang pertaruhannya saat itu adalah saya dilema antara saya beli mesin atau saya bayar kontrakan saat itu, karena sekitar 7 tahun yang lalu waktu saya memulai bisnis ini saya masih tinggal di kontrakan yang dimana tiap akhir tahun saya harus bayar kontrakan saya sekitar 30-an juta. Nah, saya jujur aja saya ngomong apa adanya. Saya waktu pertama kali dijelaskan, saya cuma melihat ini adalah jawaban doa saya. Saya tidak melihat itu sebagai bisnis, saya tidak melihat itu sebagai produk, mesin atau air, tapi saya melihat ini adalah jawaban doa saya yang selama 34 tahun saya hidup, saya merasa belum ada perubahan berarti, khususnya untuk saya bisa berikan untuk keluarga yang saya cintai, saya sayangi, khususnya orang tua saya. Nah, karena berangkat dari rasa dendam yang luar biasa ya teman-teman, dendam ini maksudnya adalah saya muak dan saya sangat tidak suka dengan kehidupan saya saat itu. Saya punya dendam pribadi terhadap diri saya sendiri. Saya sudah cukup hidup 34 tahun, hidup berakhir di kontrakan, dan saya tidak bisa membuktikan apa-apa terhadap keluarga saya. Makanya begitu saya melihat bisnis Kangen Water, saya melihatnya seperti yang tadi saya bilang, saya melihat ini adalah jawaban doa saya. Jadi saya tidak waktu awal itu saya sama sekali tidak berpikir
gimana cara presentasi, saya tidak berpikir bagaimana cara follow up orang, saya tidak berpikir siapa yang mau beli mesin ini ya, atau saya tidak berpikir saat saya memutuskan beli ini adalah wah ini mesinnya mahal banget, siapa yang kira-kira mau dan lain sebagainya. Itu jujur aja tidak ada terbersit sedikit pun di kepala saya waktu saya memutuskan beli mesin ini. Pikiran saya cuma satu saat itu adalah ini saatnya saya berubah. Makanya pada saat saya pulang dari Singapura, waktu saya pertama kali dijelasin, saya langsung bikin internal meeting sama istri saya. Saya bilang sama istri saya bahwa saya baru aja menemukan sesuatu yang sudah menjadi jawaban doa saya, dan saya tidak perlu kamu yakin atau percaya, saya cuma butuh support kamu. Kalau kamu support syukur, nggak apa-apa, tapi kasih saya waktu 3 bulan untuk membuktikan bahwa yang saya kerjakan ini benar-benar bisa merubah masa depan kita. Nah saat itu istri saya nggak ngerti yang saya omongin, jujur aja, karena dia nggak saya jelasin apa-apa, saya cuma ngomong seperti itu di dalam internal meeting saya. Yang saat itu yang ada di kepala saya cuma satu, saya dengan ini harus berubah, saya lebih baik mati daripada saya tidak ada perubahan hidup sama sekali. Jadi benar-benar sangat ekstrim ya teman-teman, saya membuat situasi kondisinya itu hidup atau mati, hitam atau putih, seperti itu. Jadi karena ini menjadi beban mental saya selama bertahun-tahun, karena saya belum bisa memberikan apa-apa ke keluarga, akhirnya semua saya tumpahkan di dalam aktivitas saya melakukan bisnis ini dengan presentasi dan presentasi. Saya nggak tahu bagaimana cara install mesin, saya nggak tahu bagaimana cara presentasi, saya nggak tahu bagaimana cara kerja mesin dan lain sebagainya. Buat saya itu masalah teknikal yang nanti saya akan pelajari di lapangan saat itu. Yang penting yang ada di kepala saya adalah kapan saya harus bisa memulai presentasi sampai hidup saya berubah. Udah, itu doang. Nah, biar teman-teman tahu waktu di awal saya melakukan presentasi, karena saya nggak tahu itu antioksidan bagaimana menjelaskannya, terus pH saya nggak tahu bagaimana menjelaskan, boro-boro mikroklaster juga saya nggak tahu itu apaan. Saya begitu tahu tentang peluang usaha ini, saya langsung teleponin teman-teman saya cuma bilang sama mereka semua, men lu mau duit gak? Men lu mau duit gak? Lu mau duit gak? Dari 10 teman saya yang saya telepon, 5 orang akhirnya mau datang ke rumah kontrakan saya saat itu. Nah pada saat mereka datang, ini biar teman-teman tahu bagaimana presentasi saya di awal ya. Jadi waktu pertama kali mereka datang, saya sama sekali nggak tahu Enagic itu apa. Perusahaan aja Enagic saya nggak tahu, saya tahunya cuma Kangen Water gitu. Jadi mereka pada datang ke rumah saya, ya seperti biasalah ngobrol, basa-basi, terus saya hidangkan cuma martabak telur sama manis. Begitu mereka udah selesai makan, langsung saya bilang, oke guys, gua cuma bisa cerita ini, tolong perhatiin baik-baik, karena ini gua akan lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan, ini bakal edan-edanan di Indonesia. Nah mereka tuh bingung sama sekali, apaan sih Jok gitu. Oke, sekarang ya, apa yang kita pelajari waktu zaman kita sekolah dulu, waktu zaman SMA, mungkin waktu zaman SMP, waktu kita belajar biologi tentang minyak sama air putih kalau dicampur. Dan semua teman-teman saya saat itu bilang, ya nggak bisa menyatu lah, kan berat jenisnya beda. Betul. Dan lu tahu nggak, saya ulangin lagi, lu tahu nggak, ini ada teknologi dahsyat dari Jepang, ya. Ternyata teori itu bisa dikuak, jadi bisa terbongkar bahwa ternyata minyak itu bisa diurai sama air putih. Terus mereka semua, yang benar masa sih? Lihat ya, kan kayak gini tuh, saya udah siapin 2 gelas, yang satu isinya minyak wijen, yang satu air putih biasa, terus saya campur. Dan teman-teman saya semua ngeliatnya, kayak gini kan yang kita pelajari di sekolah, dan mereka semua ngeliat. Oh iya ya, nggak bisa, iya. Nah, oke, sekarang jangan sampai ada yang berkedip, saya bilang. Lu perhatiin baik-baik nih ya. Jadi saya satu di tangan kiri saya itu minyak wijen, tangan kanan saya itu air putih, ya. Yang itu airnya bukan air putih biasa, air Kangen, yang saya pikir itu pH 11,5. Begitu saya tuang, teman-teman, ternyata minyaknya juga tidak terurai. 5 orang teman saya di kontrakan saya waktu itu ketawa kepingkal-pingkal semua. Pada saat mereka ketawa, saya juga langsung, tensin berat kan, karena saya ceritanya itu minyak itu akan bisa terurai sama air putih. Dan mereka yang, lu tuh mau cerita apa sih? Terus saya juga, karena masih saya bingung sendiri, ini harusnya minyaknya bisa terurai loh.
asli, saya waktu di Singapura jelas ini minyaknya turun. Dan itu adalah presentasi saya di awal, teman-teman. Bayangkan, saya tidak ada takut-takutnya walaupun saya nggak bisa presentasi, saya nggak ada takut-takutnya walaupun saya nggak tahu pengetahuannya itu seperti apa, bagaimana cara presentasi dan lain sebagainya. Dari situ saya belajar, ternyata apa? Presentasi yang sempurna adalah presentasi yang tidak sempurna. Karena dari situ saya jadi belajar bagaimana saya bisa memperbaiki presentasi saya yang di awal menjadi lebih baik. Jadi teman-teman khususnya yang baru memulai bisnis ini, kebanyakan yang saya lihat ya, teman-teman kebanyakan mikir, takut salah, takut nanti nggak berhasil dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita nggak belajar apa-apa. Justru saya percaya bahwa kesalahan yang saya buat dalam setiap action yang atau tindakan yang saya lakukan, dari situ saya banyak belajar satu persatu bagaimana saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan attitude mental seperti itu yang saya bangun dari awal saya membangun bisnis ini. Karena saya nggak ada takut-takutnya sama sekali untuk berbuat salah. Karena saya merasa selama saya tidak ditangkap polisi, selama saya masih makan sehari 3 kali, selama saya masih bisa pulang ke rumah, saya nggak ada masalah sama sekali pada saat saya melakukan kesalahan kalau menjalankan bisnis ini. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, dari presentasi itu saya banyak belajar hal-hal yang akhirnya saya perbaiki setiap harinya presentasi saya sampai akhirnya saya satu persatu mengerti. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau misalnya teman-teman masih takut untuk melakukan sesuatu dalam bisnis ini, untuk mendapatkan kesalahan, teman-teman nggak akan pernah bisa berkembang menjadi lebih baik. Jadi banyaklah berbuat salah, karena dari kesalahan itu kita belajar bagaimana menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, saya dari modal, cuma modal itu aja awalnya waktu itu. Akhirnya saya belajar banyak termasuk bagaimana cara saya follow up. Nah, cara follow up ya, jujur aja, karena saya merasa pada saat melakukan bisnis ini, saya sudah melihat bahwa ini dibutuhkan banyak orang. Jadi, bisa dikatakan saya agak sedikit sombong waktu follow up. Jadi, saya follow up itu nggak ada sampai 3 kali. Saya follow up cuma nelpon, yang gue ceritain kemarin, lu mau nggak? Saya langsung seperti itu, jujur aja waktu di awal. Karena saya ngerasa prospek itu banyak banget gitu loh. Kenapa saya harus follow up orang berkali-kali, sedangkan saya bisa prospek orang baru, dan saya bisa mendapatkan peluang untuk dia closing lebih baik daripada saya follow up. Itu pemikiran saya di awal. Makanya saya sampai sekarang tuh suka bingung, kalau teman-teman banyak yang berkutat-kutit, ada orang yang di follow up udah 1 tahun orangnya di follow up itu aja gitu. Man, come on man, gitu. Lu kayak di dunia hidup cuma berdua doang kayak zaman Nabi Adam sama satu Siti Hawa gitu loh. Ini manusia ada ratusan juta gitu loh, man. Kenapa lu harus follow up orang yang sama gitu? Prospek semua orang itu prospek kita. Masalahnya bagaimana kita bisa tahu orang itu akan tertarik sama bisnis kita kalau kita nggak pernah ngomong sama mereka gitu loh. Kita bisa ngomong sama siapa aja. Problemnya adalah pada saat teman-teman bicara mengenai ikan water, banyak orang itu mengharapkan orang beli mesin. No, kita saat prospecting, kita saat presentasi, itu bukan untuk orang beli mesin. Yang kita lakukan adalah membangun kebiasaan sukses. Kalau orang beli mesin, itu karena rezeki yang Allah kasih, yang Tuhan kasih kepada kita yang berikhtiar, yang berusaha. Itu pedoman yang saya pegang teman-teman, karena dari situ yang membuat saya tidak pernah merasa bahwa diri saya ditolak sama orang gitu loh. Kalau misalnya orang tidak melihat apa yang saya lihat, buat saya itu bukan penolakan. Itu adalah apa yang Tuhan belum turunkan menjadi rezeki buat dia dan saya. Bagaimana saya bisa merubah itu menjadi rezeki? Ya udah cari orang lagi yang lain gitu loh. Kenapa bisnis yang simpel dibikin complicated dengan pola berpikir kita yang akhirnya membuat bisnis ini menjadi complicated karena pikiran kita gitu loh. Nah, saya dari awal menjalankan bisnis ini, semua saya mikirnya simpel-simpel gitu loh. Akhirnya, saya tidak pernah merasa menjadi beban pada saat saya menjalankan bisnis ini. Saya masih bingung sampai hari ini, orang selalu bilang, Mas, saya kehabisan name list. Hah? Kehabisan name list? Lu kalau kehabisan name list, saya cuma pesan 1, lu jangan mati dulu ya. Minimum kalau kita meninggal, ini harus ada 6 orang yang bopong kita gitu loh. Ngerti nggak teman-teman? Banyak banget orang yang sebenarnya bisa kita jadikan prospek gitu loh. Cuma karena kita gengsi, kita tuh punya gengsi tuh, egonya tuh gede banget. Gengsi takut ditolak, gengsi orang itu nggak mau, gengsi dan lain sebagainya. Itu tuh bentuk ego sebenarnya. Tapi kalau teman-teman
berpikir dengan kacamata yang beda. Saya kasih contoh bagaimana kita melihat segala sesuatu itu tergantung dari sudut pandang kita sendiri. Kayak misalnya teman-teman lagi naik bis ya, sebelah kanan bukit, sebelah kiri pemandangan yang indah. Nah, bangku yang deretan kanan yang dekat tebing semua pada gerutu. Ini perjalanan apaan sih? Nggak enak banget sih, isinya pemandangannya cuma tebing dan lain sebagainya. Sedangkan barisan sebelah kiri semuanya pada happy. Karena kenapa? Karena mereka melihat pemandangan di sebelah sisi yang berbeda dari bangku yang sebelah satunya. Nah, ini hal sederhana sebenarnya teman-teman gitu loh. Kalau teman-teman selalu melihat segala sesuatu seperti Anda duduk dalam sebuah bis di bangku yang dimana Anda melihat tebing terus, ya Anda tidak akan pernah bisa melihat pemandangan yang indah. Bagaimana Anda bisa melihat pemandangan yang indah? Ya udah pindah aja tempat duduknya, repot amat sih gitu. Pindah tempat duduknya, lihatin pemandangan yang enak, bersyukur, dan terus kita berpikir positif. Karena percaya sama saya, melihat yang nggak enak yang kita menjadikan pikir negatif itu tanpa kita sadar akhirnya menjadi implementasi yang hidup kita jadinya akhirnya ke bawah. Ini contoh nih semalam nih, jujur saya bikin eksperimen lagi. Tapi ini bukan untuk dicontoh ya, semalam saya nonton YouTube. Saya nonton artis-artis luar negeri ya, termasuk pemain-pemain atlet yang dulunya kaya sampai jatuh miskin. Gila, saya tiba-tiba jadi punya rasa ketakutan yang luar biasa gitu loh teman-teman. Karena kenapa? Karena yang saya lihat, yang saya tonton tuh nggak enak gitu. Langsung saya ngedrop tiba-tiba, saya langsung ngedrop. Nah dari situ akhirnya saya segera nge-switch, saya cari channel yang atlet yang dari susah terus dia berubah jadi kaya. Mood saya berubah lagi. Kok bisa begitu ya? Nah ini teman-teman harus paham. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita tonton, dimanapun teman-teman berada, itu akan mempengaruhi Anda. Jadi Anda harus selektif, harus bisa menjadi filter untuk kehidupan Anda sendiri. Jadi kalau Anda bergaul sama orang-orang yang tidak punya optimistik dalam hidup, sudah pasti Anda pasti pesimis. Melihat Kangen Water, kalian bergaul dengan orang-orang yang sudah tidak ada lagi passion di Kangen Water. Udah pasti kalian akan terbawa melihat bisnis ini menjadi bisnis yang tidak punya masa depan. Tapi kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang menjalankan bisnis Kangen Water itu dengan optimis, dengan semangat yang luar biasa, wow, unbelievable. Dan kemarin saya sama Mas Diparama dari grupnya Mas Kevin, kita jalan-jalan ke Singapura. Itu tuh ide yang brilian sekali loh menurut saya. Kenapa? Dulu saya waktu memulai bisnis ini, saya belum ada komunitasnya, saya belum ada support sistemnya. Jadi saya untuk melakukan itu kan nggak mungkin saya pergi sendirian gitu kan. Saya pergi sendirian, terus saya mau ceritain sama siapa, kan nggak ada gitu. Tapi dengan adanya support system, ditambah ini juga Anda punya leader-leader yang luar biasa gitu ya, kayak Mas Diparama. Punya ide ini, nggak semua leader mau capek-capek loh, membuat acara untuk seperti bisa melihat visi ke Singapura ya. Karena gini, saya pernah ngerasain momen pertama kali, saya ingat sekali itu tahun 1999, pertama kali saya keluar negeri. Pertama kali saya ke Singapura. Ya Allah men, saya ngelihat Harley diparkir di pinggir jalan, orangnya nggak tahu kemana. Saya bilang, gila nih Harley mobil ratusan juta mahal gini, parkir sembarangan, ini kagak dicolong apa? Sampai kayak gitu isi kepala saya gitu. Karena selama ini saya tidak pernah melihat dunia luar seperti apa. Saya hanya melihat Indonesia, saya melihat Jakarta. Bukannya saya tidak bermaksud untuk membandingkan Indonesia lebih jelek dari negara luar. Tidak, maksud saya adalah dunia di luar itu akan lebih banyak menambah wawasan kita dalam melihat segala sesuatu gitu. Nggak ada salahnya kalau memang kita sisihkan uang, kita punya sedikit tambahan income, ya jalan-jalanlah keluar gitu loh. Kita bisa lihat negara maju. Nanti yang paling diuntungkan kita sendiri kok, bahwa dunia itu tidak selalu dengan apa yang kita lihat selama ini kita hidup gitu. Nah, saya pada saat pertama kali ingat perjalanan saya ke Singapura, terbuka langsung wawasan saya, dan saya bilang suatu saat saya akan keliling dunia, suatu saat saya nggak hanya pergi ke Singapura doang, saya pengen ke Amerika, saya pengen ke Eropa, saya pengen ke negara-negara yang lainnya yang saya nggak pernah kunjungin. Nah ini buat balik lagi ke program yang dibuat sama Mas Diparama, Mas Kevin, dan nanti teman-teman yang lain bulan Oktober rencananya. Saya benar-benar merekomendasikan trip ini, perjalanan ini untuk teman-teman supaya bisa melihat visi. Ingat, untuk melihat visi. Kalau liburan gampang, nanti kalau visinya sudah terbentuk, uang otomatis akan ikut dan makin banyak.
teman-teman tinggal sebutin mau kemana aja sih. Di Kangen Water tuh luar biasa sekali lah. Kita perusahaannya aja punya 23 kantor cabangnya aja di 38 negara kurang lebih. Nah, kenapa saya bilang ini sangat membantu khususnya kita ya sebagai energy distributor, karena buat teman-teman yang mungkin belum pernah keluar negeri ya, kayak saya dulu waktu di awal, wah itu membangun rasa confidence saya, apalagi Enagic ini punya kantor di Singapura. Bayangkan teman-teman, kita punya bisnis tanpa kita sadar, selama ini kita ditanya sama orang, kantornya di mana? Kita selalu sebutkan di Jakarta sama Surabaya. No, saya kalau tanya orang nanya sama saya kantornya ada di mana, saya selalu bilang saya punya kantor di Amerika. Di Amerika saya punya 8 cabang. Saya selalu bilang saya punya kantor di Kanada saya punya 2 cabang. Saya punya kantor di Singapura, saya punya kantor di Eropa, saya punya kantor di Italia, saya punya kantor di Prancis, di Jerman. Saya selalu menyebutkan kantor Indonesia adalah kantor terakhir saya. Kenapa? Karena saya bilang, untuk di Indonesia, saya sedang membangun proyek ini di Surabaya dan Jakarta untuk pengembangan bisnis di Indonesia. Karena di luar negeri sudah terbukti. Yes. Karena di luar negeri sudah terbukti. Kalau enggak, nggak mungkin perusahaan ini sampai usianya 45 tahun. Dan banyak sekali negara-negara yang menerima Enagic ini menjadi sebuah perusahaan yang sangat membantu banyak orang. Saya kasih contoh satu, saya ingat banget. Waktu sekitar tahun 90-an, waktu zaman-zaman rame gelang magnet tuh, ada yang namanya produk power balance dari Amerika. Wah, tahu nggak? Saya kalau browsing di internet masih ada kok. Power balance itu dituntut sama Kementerian Kesehatan di Australia, karena mereka klaim bahwa dengan menggunakan gelang power balance itu akan membantu penyembuhan dari sakit jadi sembuh. Dan berdasarkan apa yang mereka teliti itu tidak ada sama sekali. Dan akhirnya Kementerian Australia itu perusahaan power balance untuk mengganti uang kepada semua customer-customernya. Dan itu dipublikasi gila-gilaan. Nah, apa yang terjadi dengan Enagic, teman-teman? Kita punya kantor di Sydney. Artinya, tidak sembarangan perusahaan-perusahaan yang berbasis punya kantor di negara maju, seperti di Australia, ini akan mendapatkan perhatian penuh. Dicek perusahaannya, benar nggak, dan lain sebagainya. Itu baru Australia, teman-teman. Bayangkan di Amerika, bayangkan di Jerman, dan beberapa negara-negara maju. Nggak bisa sembarangan, dan emang gampang. Kalau buka usaha, itu di negara maju tanpa harus melewati proses izin. Nggak mungkin, izinnya gila-gilaan kok. Itu saya sadar banget. Dari situ kita bisa melihat bentuk integritas perusahaan ini, teman-teman. Jadi kenapa saya waktu di awal begitu confidence, begitu belief menjalankan bisnis ini? Karena saya tanya hal yang simpel doang. Kantornya ada di mana? Waktu pertama kali saya dijelaskan. Terus waktu itu masih ada sekitar 18 kantor Enagic di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, tapi di Indonesia nggak ada. Dari 18 kantor aja saya udah shock. Oh, gila, ini perusahaan punya 18 kantor di 18 negara. Wah, ini nggak main-main nih perusahaan. Ya, tapi balik lagi, mobil Ferrari mau sebagus apapun, kalau teman-teman nggak tahu cara starternya, nggak tahu bagaimana cara nginjek gasnya, bagaimana masukin persnelingnya, mobil ini nggak akan jalan gitu loh. Nah, ibaratnya analoginya Enagic itu adalah mobil Ferrari. Nah, mobil Ferrarinya ini kita juga sebagai drivernya itu harus ngerti. Nah, saya bermodalkan itu, akhirnya saya melihat visinya, dan kembali lagi untuk teman-teman yang ke Singapura, ya nanti yang akan dibuat bulan Oktober, segera untuk daftar, segera untuk ikut. Karena di Singapura itu kan kita ada kantor, teman-teman bisa ngelihat. Ya, bayangkan teman-teman, coba bayangkan kalau misalnya itu adalah perusahaan Anda. Perusahaan Anda mau buka cabang di Singapura, kira-kira gampang atau susah? Itu susahnya minta ampun, teman. Nggak usah di Singapura deh. Kita punya usaha di tempat kita tinggal, Jakarta. Kita mau buka cabang di Kalimantan. Itu aja udah pusingnya 7 keliling gitu. Ini saya nggak bicara mindahin itu loh, ibu kota loh, itu lain cerita loh ya. Nah, maksud saya, kalau misalnya teman-teman bisa ikut program ini, nah, teman-teman bisa langsung merasakan visinya. Pada saat teman-teman langsung merasa visinya, nanti visinya bisa makin besar lagi. Karena Enagic sendiri nanti tahun depan, tanggal 5 September 2020, acaranya aja di Las Vegas, Amerika Serikat loh. Bayangkan, saya sih bangga banget ya. Saya bangga banget sama perusahaan yang menjadi partner bisnis saya selama 7 tahun 8 bulan, teman-teman.
Nah, hal-hal seperti ini banyak teman-teman yang nggak sadar bahwa apa yang ada di tangan dia sekarang ini adalah hal yang luar biasa gitu loh. Jadi pada saat dia nggak sadar apa yang ada di tangan dia, akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, informasi itu sangat penting untuk kita ketahui. The more knowledge you have, the more confidence and belief you get. Jadi untuk menambah rasa percaya diri dan keyakinan kita, banyak-banyaklah kita mendapatkan informasi yang positif, bukan yang negatif gitu ya. Karena kalau kita mencari hal-hal yang negatif, ya pastinya kita pasti akan menjadi negatif. Percaya sama saya teman-teman, tidak ada perusahaan yang sempurna di dunia ini. Ya, perusahaan itu ada kelebihan dan kekurangan, tapi kita lihat yang masuk akalnya aja gitu loh. Yang masuk akal yang sederhana apa? Yaitu buat saya, perusahaan ini bisa membuktikan usianya 45 tahun. Perusahaan ini bisa membuktikan punya kantor di 23 negara dengan total 38 cabang. Terakhir saya dengar mereka buka kantor juga di Brazil, seperti itu. Nah, ini sebagai modal awal buat saya pribadi ya, untuk membangun rasa percaya diri sama keyakinan saya bahwa saya berpartner dengan perusahaan yang sangat besar. Kalau kita mau bicara topik, balik lagi di awal bicara topik soal namanya follow up, soal bagaimana orang untuk bisa closing, saya kasih tahu ya teman-teman, follow up itu sebenarnya tergantung berapa banyak, balik lagi teman-teman, presentasi ini juga simpel gitu loh. Teman-teman nggak usah follow up. Kalau misalnya dia ngelihat ini sebagai peluang yang baik, dia melihat ini sebagai peluang yang bisa membawa perubahan hidup yang lebih baik buat dia, nggak usah di follow up. Saya lebih, kalau saya jujur, saya ngomong apa adanya aja ya. Saya lebih baik cari orang yang nggak saya follow up, tapi dia follow up saya. Kenapa teman-teman? Karena kalau teman-teman ketemu orang yang kayak gitu, berarti teman-teman akan ketemu orang seperti Triadi Djoko dan Diparama. Jujur ya, tidak ada yang follow up saya. Saya tidak pernah di follow up sama orang yang presentasi saya. Saya memfollow up diri saya waktu saya dijelaskan ini di Singapura. Saya pulang ke Indonesia, saya bikin meeting sama istri saya, kemudian saya cari modalnya untuk bisa pergi lagi ke Singapura dan beli mesin, dan saya cari teman saya mau beli mesin. Dia tidak pernah follow up satu kali sedikit pun sama saya. Saya memang harus mencari berlian itu di kedalaman yang paling bawah, tempatnya mungkin kotor dan saya nggak pernah tahu kapan. Tapi begitu saya dapat berlian, saya nggak butuh 10.000 transaksi, saya hanya butuh satu orang aja. Karena saya yakin dari satu orang itu akan bisa membuka jalan saya untuk membentuk grup 1 juta orang. Ini mindset mentality yang teman-teman harus punya. Jadi kalau teman-teman punya keyakinan, confidence, belief seperti ini, teman-teman nggak usah khawatir, apalagi gemeteran untuk follow up orang. Saya juga kadang bingung nanya, Mas, follow up yang benar gimana sih? Hah? Follow up yang benar? Saya ingat banget tuh, waktu itu saya lagi di mobil, ada tim saya yang baru, dia nanya, bro, follow up yang benar tuh gimana sih, bro? Nah, kebetulan saya habis presentasi, saat itu saya langsung telepon teman saya. Lu mau tahu follow up yang benar? Ya udah, saya telepon teman gue. Woi bro, lagi sibuk gak, Don? Enggak. Kenapa, Jok? Don, gue mau follow up yang kemarin, gue jelasin sama lo. Lu mau beli nggak? Nah, beli nggak apa-apa, lu ngomong aja. Kalau lu mau beli, lu ngomong. Kalau nggak beli, nggak apa-apa. Kasih gue waktu deh seminggu. Bener ya, seminggu nanti lu gue telepon lagi ya. Oh iya, oke, udah. Coba udah selesai. Itu follow up saya. Jadi nggak ada teknik-teknik. Sekarang kalau kita nggak tanya orang itu mau beli atau tidak, bagaimana kita bisa tahu dia akan tertarik atau tidak? Yang akhirnya kitanya ngerasanya jadinya apa? Apa sih istilahnya kalau orang digantungin? Orang digantung, di PHP-in. Di PHP-in dikasih harapan palsu. Ya elah, please deh, man. Maksud saya gini loh. Mau follow up orang, kalau misalnya saya pribadi ya, saya lihat dulu orangnya gitu. Kalau memang di awal dia terlihat positif, saya akan follow up saya juga paling cuma masalah, bro, gimana yang kita bahas kemarin gitu loh. Lu masih mau lanjut atau enggak? Jadi saya kayak cuek-cuek butuh gitu loh. Bukan yang saya seperti ngejar. Follow up yang saya masih sering dengar sama teman-teman, itu kayak orang maksa, kayak orang sales maksa untuk orang beli barang. Bro, gimana yang kemarin? Wah, lu harus beli bro, gini-gini. Aduh, men, sekarang kalau kita mau follow up orang, posisikan diri kita, kayak misalnya kita pernah dihubungin sama orang untuk orang nawarin produk sama kita. Terus mereka follow up kita. Bayangkan, kalau mereka maksa kita untuk membeli sesuatu yang mereka tawarkan ke kita, gimana teman-teman rasanya? Nggak enak kan? Nah, saya juga sama. Saya sering banget di follow up dengan cara seperti itu.
dan saya nggak pernah ngerasa nyaman. Makanya karena saya tahu kalau ada orang ngejar-ngejar saya, seakan-akan seperti saya punya hutang, nah itu akhirnya membuat saya nggak nyaman, saya nggak pernah lakukan itu. Paling saya follow up cuma kayak cek butuh. Saya telepon, saya tanya, bro gimana yang kemarin gue jelasin? Lo masih terus lanjut apa enggak? Kalau enggak apa-apa. Gue nggak akan teleponin lo, nggak akan gangguin lo untuk masalah ini. Kalau lo mau, kita lanjut. Kalau enggak, ya udah begitu doang gitu. Nah, balik lagi. Masalah follow up sama masalah orang pada saat kita presentasi, problemnya baru timbul kalau kita punya pengharapan. Kalau kita berharap orang itu beli, ya sudah, follow up itu akan menjadi beban, presentasi itu akan menjadi beban. Jangan pernah kita membebani diri kita dengan berharap orang itu membeli pada saat kita follow up atau presentasi. Jadi yang ada di kepala kita adalah kita melakukan tugas kita, yang dimana sebulan minimum 15 kali presentasi, itu yang harus dicatat teman-teman. Jadi masalah orang closing atau tidak, jangan itu yang harus ada di kepala kita. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas kita minimum sebulan 15 kali presentasi. Karena sampai detik ini yang saya tahu di industri network marketing, itu tidak ada cara yang membuat orang beli mesin. Tidak ada cara yang orang kita follow up pasti beli mesin. Nggak ada. Semua itu saya sudah ketemu orangnya yang networknya gede-gede, saya pernah ngobrol sama mereka, saya udah datang ke training dan sebagainya. Pada akhirnya yang menentukan orang itu closing atau tidak adalah kamu berapa banyak presentasinya, kamu berapa banyak follow up-nya. Jadi bukan caranya, cara follow up nggak ada yang, ya balik lagi, presentasi yang sempurna adalah presentasi yang tidak sempurna, follow up yang sempurna adalah follow up yang tidak sempurna. Kalau misalnya Tuhan udah turunin rezekinya buat kita, nggak usah di follow up, orang itu pasti beli kok. Nggak usah khawatir, itu buat yang masih percaya Tuhan. Tapi kalau yang nggak percaya Tuhan, ya saya nggak tahu saya caranya gimana, karena saya masih percaya Tuhan. Nah, jadi teman-teman, buat materi yang hari ini yang teman-teman harus ingat adalah bagaimana teman-teman belajar untuk menghilangkan yang namanya ekspektasi. Karena ini penting sekali teman-teman. Pada saat ekspektasi ini, kita bisa netralisir bahwa rezeki, jodoh, mati, itu semua Tuhan yang punya kontrol. Tugas kita adalah berikhtiar atau berusaha. Percaya sama saya, bisnis ini akan menjadi fun sekali. Bisnis ini akan sangat menyenangkan sekali. Karena pada saat teman-teman melakukan prospecting, itu sama seperti menjadi seorang seniman. Seperti pelukis atau seperti seniman, pemain musik kayak gitu. Dan kita di sini sebagai networker, energy distributor, itu ada namanya seni the art of prospecting, yaitu seni prospecting. Bagaimana kita masuk dalam komunikasi orang, gimana kita mencari tahu kebutuhannya dia apa, kita menganalisa data informasi yang dia berikan. Itu seni teman-teman. Buat saya itu seni. Jadi saya senang pada saat saya bisa mengarahkan dia tanpa dia sadar saya sedang arahkan. Nah, jadi untuk ini kaitannya erat ya sama sama follow up. Saya selalu pegang prinsip pada saat sampai nanti di titik follow up. Saya prinsipnya yang saya selalu pegang adalah bagaimana membangun jembatan untuk berkomunikasi dengan baik. Ya, poin yang pertama building bridge itu poin pertama menjadi teman yang baik. Percaya sama saya, bisnis mau sebagus apapun, kalau silaturahmi kita sama orang tersebut tidak baik, tidak akan pernah orang itu bisa melihat bisnis ini yang baik. Jadi pertama yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita punya silaturahmi yang baik. Mas, pertanyaannya, bagaimana sama orang yang misalnya kita nggak kenal? Itu bagaimana? Ya gampang lah. Pada saat kita nggak kenal, dia nggak kenal sama kita, malah lebih bagus lagi menurut saya. Dengan kita bisa merespon ceritanya dia, kalau dia misalnya lagi berusaha melucu, kita ketawa. Buat saya itu udah komunikasi yang baik gitu. Artinya kita bisa menjalin komunikasi yang baik itu adalah dengan memberikan respon-respon positif. Contoh misalnya lagi ngobrol, jadikan itu kebiasaan sukses. Misalnya lagi naik Grab atau naik taksi atau naik apapun lah misalnya. Kita tanya ke driver itu, Mas, kayaknya menjadi driver untuk Grab atau menjadi driver taksi masa depannya bagus ya. Nah, itu kan memberikan pujian, walaupun sebenarnya kita tahu
income-nya mereka nggak gede, dan kita tahu mereka menjadi driver itu terpaksa. Tapi kan kita nggak bisa ngomong misalnya kayak gini, Mas, kok mau sih jadi supir Grab, kan duitnya kecil. Yang ada itu kita namanya nantang dia berantem. Ngerti nggak teman-teman maksudnya? Nah, ini yang saya maksud dengan seni prospecting. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengerti seni prospecting ini akan menjadi, prosesnya itu akan menjadi indah banget gitu loh. Saya merasakan sekali, kalau misalnya saya waktu pertama kali membangun bisnis ini ya, waktu setiap kali saya keluar kota, tidak ada supir taksi yang ngantar saya pulang ke kontrakan itu langsung pulang ke rumah. Itu tidak ada. Pasti dia stay dulu ke rumah saya, dia mendengarkan penjelasan saya lebih detail, sampai ujung-ujungnya minimum mereka jadi reseller air saya. Itu yang saya lakukan. Karena saya dari awal memang niat saya bukan untuk nosingin dia. Niat saya adalah untuk melatih kebiasaan sukses yang saya harus lakukan setiap hari. Karena terbiasa ini, kalau teman-teman terbentuk, hasil itu nanti akan menjadi efek samping yang akan ngikutin. Nah, ini yang saya lakukan dengan yang namanya seni prospecting, atau membangun jembatan komunikasi. Yang pertama, menjadi teman yang baik, yang tadi saya bilang. Menjadi teman yang baik itu sederhana kok. Pasang 2 kuping 1 mulut aja. Kenapa Tuhan ciptain 2 kuping 1 mulut? Kita tuh diminta sebenarnya lebih banyak mendengar daripada bicara. Lihat situasi kondisinya. Kalau kayak sekarang kan saya memang lagi diminta, jadi saya lebih banyak bicara. Tapi pada saat kita prospecting, dan pada saat saya prospecting, saya akan lebih banyak mendengar daripada bicara. Saya akan gali banyak data. Kira-kira apa aja sih data yang saya perlukan untuk pembicaraan topik berikutnya. Misalnya contoh lagi, pada saat kita memasang 2 kuping 1 mulut, pasti dia nanti akan cerita tentang phone, family, occupation, recreation, money. Nggak jauh dari situ kok, mereka pasti akan bicara tentang keluarga, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang ya rekreasi atau liburan, dan ujung-ujungnya bicara keluhan tentang uang. Nah, dari apa informasi yang mereka keluarkan ke kita tangkap, kita pegang satu-satu. Misalnya, balik lagi ke situasi kondisi yang kita tadi bilang, supir Grab atau supir taksi punya masa depan yang bagus, kita sampaikan situ. Nanti kita pancing supaya apa? Supaya kita mendengar keluhannya dia. Pada saat kita mendapatkan keluhan dia, itu nanti kita masuk ke topik yang 2 yang namanya find their needs. Topik yang 2 ini adalah cari tahu kebutuhannya mereka. Jadi kalau kita nawarin rumah tapi kebutuhannya dia sepatu, nggak akan masuk. Kita mau cerita kayak apapun ratusan juta sampai miliar, sedangkan dia butuhnya cuma puluhan juta, ya nggak akan pernah bisa didengar sama dia, bahkan mungkin buat dia nggak masuk akal. Makanya kita harus benar-benar yang kedua, yaitu find their needs, cari tahu kebutuhannya mereka. Kebutuhannya mereka yang tadi saya selalu bilang, selalu urusannya di situ kayak gitu. Dan saya itu selalu menggunakan kalimat yang sama loh. Dari pertama kali saya membangun bisnis energi sampai hari ini. Pak, Bu, Mas, Mbak, kalau Bapak atau Mas atau Mbak punya kesempatan dan tahu caranya untuk perubahan hidup yang lebih baik, ya mendapatkan bulanan, saya nggak usah muluk-muluk deh, 30 juta atau 50 juta. Saya tergantung dengan siapa saya bicara. Saya nggak tahu ya, sampai hari ini kalimat ini sangat powerful sekali. Kenapa? Karena saya dari awal naruh di kepala saya adalah saya membangun bisnis. Saya bukan menjadi mantri kesehatan, ngomong tentang bagaimana manfaatnya air ini untuk menjadi sehat dari punya penyakit ini dan lain sebagainya. No. Saya dari awal adalah saya multi-billion dollar businessman dengan saya memberikan visinya. Nah, dari awal Mas Joko seperti itu mentalnya. Nah, itu yang saya berikan pertanyaan itu kepada prospek saya. Sampai hari ini yang nggak percaya itu dari 100% paling cuma 1-2% doang. Sisanya mereka jawabnya tau nggak apa? Ya mau lah Mas. Emang gimana? Nah, saya nggak janji apa-apa Pak. Nah, itu harus siap kartu nama kita. Ini kartu nama saya, Pak. Kapan Bapak ada waktu atau apa, Bapak bisa main ke kantor saya, hubungi saya dulu. Tuh, keren nggak? Kan cuma begitu doang gitu loh. Jangan dibikin complicated lagi. Ya, yang poin yang ketiga ya, yaitu kita harus memberikan responsif atau respon positif. Jadi apapun cerita yang disampaikan sama prospek kita, oh ya, nah itu maksudnya respon yang positif. Jadi
saya selalu memberikan respon setiap statement kalimat yang dia keluarin itu untuk membuat dia nyaman. Oh ya, wah keren loh Pak, wah hebat, nah kayak gitu. Everybody loves compliment, semua orang itu suka pujian. Nah, ketiga poin yang tadi saya ceritakan, itu yang saya maksud dengan seni prospecting, bagaimana membangun silaturahmi komunikasi kepada prospek. Itu saya pegang dari pertama saya menjalankan bisnis ini sampai hari ini kalau saya ketemu prospek. Itu doang yang saya lakukan, teman-teman. Dan apa yang saya lakukan itu membawa saya mendapatkan sales, mendapatkan penjualan. Dan penjualan yang saya dapatkan itu bukan karena saya hebat. Itu karena saya banyak melakukan prospecting dan presentasi. Sisanya ya selalu dalam doa kita. Selalu untuk terus minta bahwa rezeki itu datangnya ya memang Tuhan yang memberikan. Udah cuma begini doang sebenarnya, saya bingung gitu loh. Kenapa konsep bisnis yang sederhana seperti ini dibikin complicated sama teman-teman, banyak yang jadi ribet gitu. Ya, jadi pesan dari saya untuk malam hari ini yang tadi saya sampaikan, kita bicara tentang follow up. Follow up yang baik adalah berapa banyak follow up yang teman-teman lakukan. Jadi kalau follow up-nya sebulan cuma 2 kali, ya nothing happen. Kalau follow up-nya sebulan 500 kali, ya itu akan menghasilkan sesuatu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Sama, follow up sama presentasi itu 11-12. Cuma kalau saya ditanya pribadi, saya mencari bukan orang yang saya follow up untuk beli mesin. Saya mencari atau saya menjemput orang yang tidak perlu di follow up, dia yang follow up saya. Kalau orang itu sampai follow up saya, nah itu indikator teman-teman dapat berlian. Oke? Pertanyaan, Mas. Ada pertanyaan? Apa pertanyaan? Mas, banyak prospek yang ditanya nggak ada uangnya tapi pingin jalanin. Wah, itu keren banget. Oke, nih pertanyaannya. Saya ini nggak punya uang, saya pingin jalan. Pertanyaannya, tahu nggak saya kasih tahu ya teman-teman? Semua direct saya, semua di awal bilangnya nggak punya uang. Termasuk saya. Jadi kalau teman-teman dapat respon, ini saya ya pernah melakukan ini. Bro, saya udah jelasin sama orang ini, dan orang ini dalam situasi kondisi yang ya secara finansial lagi ngedrop, kemudian juga keluarganya juga kurang bagus, sampai akhirnya dia ya masalah finansial, akhirnya mereka broken home. Dan waktu saya mendengar itu, saya ngelus dada. Cuma dalam kepala saya tidak pernah memberikan rasa kasihan ke orang itu. Saya cuma satu, saya bilang, bro, sorry bro, bukannya saya sombong. Saya nggak butuh duit kamu, bro. Saya cuma butuh semangat kamu. Kamu masih punya nggak semangat itu untuk membalikan semua keadaan ini menjadi lebih baik? Dan dia sempat tarik nafas beberapa detik karena saya nyampein seperti itu. Terus dia cuma bilang habis itu, Pak. Saya cuma punya semangat, bro. Saya udah nggak ada apa-apa lagi. Cuma itu doang yang gue butuhin dari lu. Oke, kalau lu masih punya semangat untuk membuat perubahan itu, sekarang kita langsung buka handphone lu hari ini juga. Ada nggak 300 nama di dalam handphone lu? 300 nama lebih, bro. Gua ada 500. Ya udah, nggak usah jauh-jauh. Kita start dari 200 dulu. Ya udah, hari itu juga saya langsung nulis daftar nama dia. Dari daftar nama yang dia tulis, nomor telepon sama nama, hari itu juga saya langsung bikin circle influence-nya dia dari skala 1 sampai 10, yang paling kaya nomor 10, kita cari dia. Oh gitu, bro. Saya bilang, orang yang kaya itu nggak butuh bisnisnya, tapi dia butuh manfaat produknya. Nah, kita cari dari situ. Ya udah, akhirnya saya tandem sama dia, benar-benar saya datengin prospek-prospeknya dia satu-satu, dan alhamdulillah akhirnya dia bisa masuk sistem tanpa dia harus beli produk, karena pada saat ada closingan dari dia, saya langsung bilang ke prospeknya dia, Pak, saya harus jujur ngomong sama Bapak bahwa ini ada bisnisnya, Pak. Bisnisnya ini namanya bisnis MLM, ya. Bapak kerjanya harus nyari orang, Bapak harus datang ke pertemuan setiap hari, Pak, untuk Bapak bisa menjalankan bisnis ini. Dia pas denger itu langsung ketakutan. Terus dia langsung bilang, udah nggak usah, saya nggak mau, bisnisnya buat kamu aja. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu, begitu caranya teman-teman. Jadi, pada saat teman-teman ketemu prospek, misalnya mereka bilang nggak punya uang, langsung bilang hal yang sama. Bro, sorry bro, bukannya gue sombong bro. Gue nggak butuh duit lo. Gue cuma butuh semangat lo di sini. Lo masih punya semangat nggak untuk membuat perubahan hidup lo? Kalau lo masih punya semangat, gue bisa bantuin lo, tapi lo juga harus bantuin gue. Gimana caranya?
kita langsung mulai buka daftar nama lu sekarang di handphonenya dia. Langsung cari user. Masa dari 200 nama satu user nggak ada? Saya nggak percaya itu. Hukum probabilitas tetap berlaku. Kalau dia emang benar-benar serius, dari 200 nama, diubek-ubek pasti ada satu user. Dan pada saat dia dapat satu user, ya, dia bisa dapat hak bisnisnya, dan dia bisa kerjakan bisnisnya. Dan direct saya itu, dia sekarang sudah menjadi 6A23. Dan dia nggak punya uang waktu mulai bisnisnya. Ada lagi pertanyaan? Terus, nah, sebentar Mas, kita lihat chat nih. Ayo, ada yang nanya nggak? Wait, Mas. Masih ada yang nonton nggak? 90 orang. Oh, 90 orang. 94 piesan. Oh iya. 90 orang. Nah, ini ayo teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Nah ini Mas Kevin bilang, saya dulu punya duit cuma 10.000 di ATM. Sekarang saya sudah jadi 6A. Nah, Mas Joko, bagi yang nggak punya duit tapi benar-benar ingin ngejalanin bisnisnya tanpa itu bagaimana? Ya itu tadi. Tangan kah atau? Gini teman-teman, saya mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya ya. Saya nggak percaya orang nggak punya uang. Saya ulangi lagi, saya nggak percaya orang nggak punya uang. Oke, saya akan buktikan. Misalnya nih, kamu ketemu prospek, teman kamu, terus teman kamu bilang, wah bro, gue tertarik banget bro untuk ngerjain ini. Wah sis, gue tertarik banget untuk ngerjain ini sis. Tapi gue nggak punya uang. Oke, situasinya sekarang dibikin begini ya. Kalau misalnya teman kamu ajak ke notaris, bikin perjanjian, ya, men, sekarang gue ngajakin lo kerja sama, kita ke notaris yuk. Kita ke notaris, ya, kita bikin perjanjian, lo taruh modal 100 juta, 3 tahun dari sekarang, lo akan dapat 200 juta tiap bulan. Atau nggak usah 200 juta deh, 100 juta tiap bulan setelah 3 tahun. Kalau misalnya gua tidak menepati janji gua, karena ini di depan notaris, ada urusan hukumnya, gua akan masuk penjara. Kira-kira orang akan cari nggak 100 jutanya? Pasti orang akan cari, bro. Kenapa? Karena dia ngelihat kepastian di situ. Bahwa dengan dia naruh 100 juta, 3 tahun kemudian dia akan dapat 100 juta tiap bulan. Oke, itu yang kasus pertama. Kasus yang kedua, gua akan buktikan. Berapa banyak cerita-cerita, ya, misalnya nih, keluarga yang kita sayangi, let's say orang tua kita, pasangan kita, atau anak kita sakit, dan dokter harus vonis bilang, malam ini harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, nyawanya akan melayang. Dan biaya operasi itu adalah 150 juta. Kira-kira kalau kamu sebagai keluarga yang tahu, ya, dokter mengatakan itu, dan entah itu pasangan kita, entah itu anak kita, atau orang tua kita, kira-kira kita akan cari nggak 150 juta itu? Kita akan pasti cari, bro. Masalahnya ini bukan uangnya, tapi masalah keselamatan orang yang kita sayangi. Bisa dipahamin. Jadi, saya tuh udah kenyang ngadapin teman-teman saya yang katanya nggak punya uang. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya ini masalah prioritas hidup keluarganya aja gitu. Tapi statement mereka pada saat mereka bilang nggak punya uang, itu hal yang sangat wajar. Karena saya pribadi, waktu melihat peluang bisnis ini, saya juga nggak punya uang. Hampir semua orang-orang yang sukses di bisnis Enagic itu tidak punya uang. Kenapa kita kerjakan bisnis ini? Supaya punya uang. Nah, setiap saya ketemu orang atau teman-teman saya yang bilang nggak punya uang, saya langsung bilang begini, oke, kita skip dulu ya bisnis Enagic ya. Sekarang, yuk kita sama-sama jujur sama diri kita. Kita kerja udah berapa tahun, bro? Lu udah berapa tahun, gue udah berapa tahun. Yuk kita hitung-hitungan yuk. Sekarang, kalau kita udah kerja lebih dari 10 tahun, bro, kita nggak punya 48,5, berarti ada yang salah sama pekerjaan kita, bro. Sekarang pertanyaannya, udah 10 tahun lebih kita nggak punya 48,5. Ini ada yang salah nih, bro, sama pekerjaan kita. Kenapa kita nggak bisa punya 48,5? Artinya, kalau kita kerja 10 tahun lagi, apakah kita punya 48,5? Kita nggak akan pernah punya 48,5, bro, walaupun udah 20 tahun kerja. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita hidup kayak begini? Ini yang gue pikirin.
dari awal. Gue tahu ini mahal, gue tahu gue sendiri juga nggak punya uang. Cuma ada yang lebih penting dari harga 48,5 bro. Perubahan hidup kita. Nah, ini yang ketiga. Yang terakhir ya. Saya prospek teman saya bilang nggak punya uang. Saya bilang hal yang sama. Saya skip. Nggak usah ngomongin kangen water. Saya cuma bilang gini, bro, emang gue salah ya bro? Kalau gue pengen lu sebagai temen gue, lu bisa bahagiain anak lu sama istri lu dengan lu punya penghasilan 100 juta dari sini. Saya pernah ngadepin teman kantor saya bilang kayak gitu. Dan dia langsung diem, saya juga nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba dia nunduk, hari itu juga tiba-tiba dia nangis. Dia nangis, saya nggak tahu masalah keuangannya dia, saya nggak tahu masalah keluarga dia. Dia nunduk, dia diem, dia nangis, tetesin air mata. Dalam hati gue, waduh, mati gue salah ngomong. Terus habis itu dia ngangkat kepalanya, dia bilang, lu tau gak Jok, seumur hidup gue nggak ada yang pernah orang bisa ngomong kayak gitu bro sama gue. Cuma lu doang yang bisa ngomong sampai kayak gitu bro. Terus dia tiba-tiba diem, terus habis itu dia bilang, oke deh, gue pulang dari ini, gue akan omongin sama bini gue. Tahu apa yang terjadi teman-teman. 3 hari kemudian dia beli mesin yang katanya nggak punya uang. Jadi sebenarnya gini loh, teman-teman, kalau kita masih ngelihat orang itu sebagai target, kita ngelihat orang itu sebagai bisnis buat kita, itu akan berat nih jalan bisnis ini. Kita harus melihat manusia itu sebagai makhluk hidup yang perlu kita rangkul, yang perlu kita sentuh hatinya, yang perlu kita berikan kasih sayang, kita salurkan cinta kita. Itu yang akan membuat dia beda gitu loh, untuk mereka melihat apa yang kita lihat. Karena selama kita masih menjadikan prospek kita itu target mesin uang kita, itu akan berat teman-teman. Tapi kalau kita bisa sentuh hatinya dia, kita bisa berikan ketenangan jiwanya dia, saya yakin teman-teman, yang tadinya mereka bilang nggak punya uang, tiba-tiba saya juga nggak tahu rezeki dari mana mereka punya uang. Kira-kira itu yang pernah saya lakukan, yang saya ketemu prospek-prospek saya pada saat mereka bilang mereka nggak punya uang. Oke, banyak pertanyaan ya Mas. Apa lagi? Oke, yang pertama, bentar. Mas Joko minum dulu, Mas Joko minum dulu. Oh nggak apa-apa, gue minumnya ntar kalau udah selesai. Bagaimana caranya membangun bisnis di luar Indonesia? Kebetulan saya lagi di luar negeri. Apakah tidak menyalahi kode etik perusahaan apabila pembelian mesin orang yang berbeda dengan pemegang lisensinya, maksud di luar negeri itu masalah nggak? Nggak. Kan sekarang nggak ada, bebas. Nggak ada masalah. Masalahnya di mana kalau misalnya di luar negeri? Nggak ada. Kita itu nih, saya jujur, saya pernah punya prospekan di Kanada. Itu efek dari saya liburan ke Kanada. Nah, alhamdulillah waktu saya terbang ke Kanada pertama kali saya masih 6A, dia nggak join. Jadi saya udah tinggal di sana, jalan sama dia selama 3 minggu, dia tidak closing. Ya itu saya bersyukur banget ya. Sampai akhirnya saya juga nggak tahu, saya juga jujur aja saya nggak pernah follow up dia. Dia memfollow up dirinya dia sendiri karena dia melihat kehidupan saya satu ketika saya liburan tahun baru di New York. Dia nyamperin saya, dia terbang dari Kanada ke New York. Akhirnya dari situ dia mikir, terus abis itu dia balik lagi ke negaranya. Tiba-tiba dia telepon saya, Jok, gue mau beli mesin. Ah, lo nggak salah mau beli mesin? Iya bro, gue mau beli mesin. Ya udah, saya suruh dia ke kantor untuk minta form. Ya, jadi formnya itu saya suruh foto. Nah, setelah dia kirim form itu, di foto kan sekarang zaman udah canggih ya, email bisa lewat handphone kan. Jadi dia kirim formulirnya itu, terus saya tanda tangan. Terus saya kirim balik via email. Ya udah, sisanya dia isi registrasi sendiri, dan saya mengerjakannya itu di rumah masih pakai sarung. Dan itu saya kerjakan closingan di Toronto, Kanada. Wih. Terus, Mas, apa sih kekurangan produk ini? Kita tahu berdasarkan di dalam kita memasarkan produk sesuai dengan ajaran Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, bahwa berdagang itu harus jujur. Kekurangannya apa nih produk kita nih? Oke, itu bagus banget ya pertanyaannya. Kekurangannya bisnis ini adalah yang saya temukan di lapangan ya, kaitannya sama kemalasannya orang kita sendiri. Kalau pada saat
kayak misalnya ini ada proses yang namanya e-cleaning. Aduh, orang Indonesia itu ya kita nggak usah ngomong mesin deh. Kita ngomong parkiran di mall aja. Ini ada pintu masuk mall. Nah, dia udah parkir di sini nih misalnya. Dia udah dapat parkiran enak. Ternyata ada orang keluar di sini. Percaya sama saya. Dia akan pindahin mobilnya ke sini untuk lebih dekat sama pintu. Padahal itu parkirannya dia aja udah dekat sama pintu. Ngerti nggak maksud saya? Nah, ini kekurangannya bisnis ini yaitu proses... Produknya. Kekurangan produk. Ya, kekurangan produknya ini proses e-cleaningnya. Oh, e-cleaning. Proses bersihin bersihin mesin. mesin. Orang Indonesia ini malas-malas banget bersihin mesin. Jadi mereka ngerasa udah beli barang 48,5 juta ke atas, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan. Ya, ini yang menjadi kekurangan dari produk ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya soal kayak misalnya ada apa-apa sama mesin. Padahal contoh nih, orang nggak ngerti. Kan biasanya kan kalau di luar itu kan tangki itu kan kena panas matahari. Otomatis kan kalau keluarin air pertama kan panas. Nah, ada orang yang ngerti panasnya air yang dari atas itu, terus dia mau ngeluarin kangen water, itu mesin kena panas, kan air panas tadi. Akhirnya dia ngeluarin otomatis sinyal, kan mesin ini kan canggih banget. Kalau ada air panas dilewatin mesin ini akan mengeluarkan indikator berisik, apa? Heat protection. Nah, orang yang punya mesin tuh panik, kenapa nih mesin gua rusak? Wah, kayak gitu. Nah, yang kayak gini-gini, yang masalah teknikal, ya jujur, ini bikin saya headache loh. Karena saya pernah dulu, yang beli waktu itu Pak Purnomo Yuskiantoro itu masih menjadi Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Saya ditelepon ajudannya, saya tinggal di Bintaro dan saya harus ke komplek Menteri daerah Gatot Subroto. Itu bela-belain karena dia maksa saya datang hari ini juga. Begitu saya datang, saya ngecek mesinnya ke sana, tahu nggak? Itu ada pentil merah yang ada di selang itu belum dibuka sama dia. Bayangin ya, itu belum dibuka. Jadi dia bilang mesinnya rusak, airnya kagak keluar. Kebayang nggak? Gua jauh-jauh dari Tangerang Bintaro ke komplek Menteri MPR DPR Gatot Subroto cuma buka pentil merah, ya. Yang kayak begini-gini, ini bikin headache jujur aja, gitu loh. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, tapi tetap harus dijalanin. Nah, makanya ya udahlah, mau gimana sih? Gue sih melakukan ini nggak apa-apa kalau dibayar 500 juta tiap bulan, gitu loh. Jadi semua tergantung teman-teman bagaimana menyikapinya. Nah, kekurangan bisnis ini tuh yang paling banyak, yang saya sering temuin tuh itu. Kalau soal kerusakan mesin, ya kan sekarang kantor udah ada. Beda di saat situasi kondisi dulu kantor nggak ada. Ya wajar lah, namanya nggak ada perusahaan manapun yang bikin masif produksi itu mesinnya sempurna, itu nggak ada. Pasti di antara ribuan mesin ada 5-6 mesin itu pasti bermasalah. Nah, itu salah satu kekurangan-kekurangan yang kita bisa ceritakan ke prospek kita. Kalau teman-teman mau ngomong kekurangan dari tapi tetap garansi. Tetap garansi. Yang paling menyebalkan ini yang terakhir yaitu kekurangan dari produknya, mesinnya habis. Jangan salah loh, ini kaitannya sama produk loh. Orang udah pede kan, udah keluar uang kan, itu kan udah berapa kali. Cuma ya it's a good problem lah. Artinya pada saat mesin nggak ada, orang udah transfer uang, ternyata dia nggak langsung dapat mesinnya, ini kan masalah juga. Kalau teman-teman mau ceritain itu, ya silahkan kalau itu menjadi salah satu kekurangan produk. Gitu. Kalau yang lain-lainnya apa ya, nggak ada lagi sih. Yang paling sering saya temuin di lapangan sih, seperti itu gitu loh. Mas Joko, income-nya per bulan berapa? Kok bisa beli Maserati, rumah, terus investasi? Emang Mas Joko udah ngapain aja? Ini di grup ini ada orang pajak nggak yang ikut nonton? Masa harus dibahas? Itu kayaknya nggak etis banget income. Siapa sih yang nanya? Mas Ahmad Zulfikar. Ntar japri aja dah. Ntar ada orang pajak yang nonton kan, gue nggak direkam nggak enak gitu. Ya gini teman-teman. Ya, jadi kalau mau ngomong soal income-nya berapa, saya sih sebenarnya karena saya sadar bisnis ini tuh yang saya harus lakukan adalah semua berangkat dari kesadaran diri saya sendiri. Saya nggak punya bos, saya nggak punya atasan, saya nggak punya bawahan, saya nggak punya siapa-siapa karena saya sebelumnya sudah terbiasa punya mindset itu mengerjakan sesuatu itu reward and punishment, dan itu udah saya lakukan dari zaman sekolah. Nah, pada saat saya masuk ke bisnis energi, ke bisnis Kangen Water, itu nggak ada hal seperti itu yang memaksakan saya untuk sukses pun nggak ada. Sedangkan di tempat saya bekerja dulu kan ada sistem yang memaksakan saya harus berangkat kerja, yang memaksakan saya harus sekolah.
dan lain sebagainya. Sedangkan di sini nggak ada. Makanya saya lah yang membangun bagaimana saya bisa punya kesadaran dari diri saya sendiri untuk menjadikan ini penting buat hidup saya. Untuk menganggap ini suatu kewajiban untuk yang saya lakukan. Contoh presentasi. Pada saat sekarang teman-teman masing-masing di rumah. Siapa yang bisa maksain teman-teman harus presentasi kecuali diri sendiri? Padahal presentasi itu menjadi urat nadi bisnis ini untuk teman-teman bisa hidup dan berkembang. Bayangkan seperti itu ya. Nah, saya akhirnya ciptakan problem untuk diri saya sendiri yang memacu saya. Contoh untuk rumah. Saya tahu saya punya pilihan 15 tahun sampai 30 tahun saya untuk memilih menyicil. Tapi buat saya itu tidak menantang. Makanya yang saya membuat itu menjadi menantang adalah bagaimana saya menyicil rumah yang seharga kurang lebih waktu itu 4 miliar. Saya cicil dalam waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kurang lebih per bulannya 300 juta. Nah, saya waktu itu posisi saya masih sekitar 682. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus memaksakan diri saya untuk punya uang itu 300 juta tiap bulan. Jadi saya nggak ada pilihan lain. Saya membakar pantat saya sendiri. Kalau teman-teman nggak tahu rasanya membakar pantat itu seperti apa, nah sekarang cari korek ya, nyalain apinya terus bakar di pantat kita masing-masing. Nah, kalau teman-teman udah bakar itu di pantatnya, kira-kira apa yang terasa? Pertama, panas. Benar nggak? Panas itu enak apa nggak? Nggak enak. Yang kedua, pasti teman-teman akan merespon ke depan. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kalau bukan saya yang melakukan itu, tidak akan ada orang lain yang melakukan untuk saya. Makanya saya ciptakan itu karena saya tahu di balik kenyamanan itu adalah ketidaknyamanan. Di balik ketidaknyamanan itu adalah kenyamanan. Jadi saya tahu ini ada harga yang harus saya bayar, yaitu tidak nyaman tadi untuk saya bisa mendapatkan nyaman, yaitu sebuah rumah, karena saya nggak punya rumah sebelumnya. Makanya yang saya lakukan adalah saya membuat tantangan buat diri saya sendiri, gimana dalam 1 bulan itu saya harus punya 300 juta. Efeknya apa setiap hari teman-teman? Selama 365 hari, saya tidur, saya bangun tidur sama sekali tidak nyaman, jujur aja saya kasih tahu teman-teman. Karena saya ingin merasakan nanti setelah saya punya rumah, saya akan merasakan nyaman seumur hidup saya, tapi dibayarnya 365 hari. Saya tidur tidak nyaman, saya bangun tidur tidak nyaman. Nah, pertanyaannya cuma satu, teman-teman siap nggak bayar harganya? Mobil. Itu kenapa saya lakukan itu? Itu saya jujur aja mohon maaf, saya bukan untuk sombong-sombongan atau tidak. Saya selalu punya batasan pikiran yang saya buat sendiri. Dari dulu. Orang ini bisa, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya saya kesal sama diri saya sendiri. Masa sih gue nggak bisa beli rumah? Masa sih gue nggak bisa beli mobil? Seharga 2,4 miliar gue bayar cash, kayak gitu. Nah, itu saya challenge buat diri saya sendiri. Kenapa saya kalau beli mobil saya lakukan seperti itu? Kayak misalnya waktu saya 6A saya beli mobil C250 Mercedes, itu saya beli cash 740 juta. Kalau orang punya Mercy, semua orang juga punya Mercy, gampang, nyicil juga bisa gitu. Tapi saya nggak mau dengan cara seperti itu. Saya lakukan bayar cash untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Saya selalu melakukan yang namanya tantangan untuk menembus batasan-batasan pikiran yang saya selalu buat. Dan selama ini saya sadar ternyata selama bertahun-tahun saya membuat diri saya sendiri tidak berkembang. Bukan siapa-siapa. Makanya di saat saya ketemu bisnis Enagic, saya tes diri saya sendiri untuk menembus batasan-batasan yang saya buat. Dan itu saya sudah lakukan dari zaman saya 6A, waktu saya beli mobil Mercy 740 juta, saya bayar cash. Nah, masuk yang paling baru terakhir, saya nggak ada niat sama sekali untuk beli mobil Mercy B200. Nah, waktu itu saya habis prospek teman saya, teman SMA. Nah, kemudian kita janjinya di PIM. Nah, kebetulan di PIM lagi ada pameran mobil. Nah, saya ini udah jalan pulang nih. Nah, terus teman SMA saya, Oka, bro, sini bro. Lo harus lihat nih mobil Mercedes yang baru nih, gila keren banget bro, interiornya, dashboardnya dan lain sebagainya. Saya udah mau pulang, gara-gara dia saya jadi ngikutin. Apaan sih, kayak gimana sih? Saya, gila keren juga ya gitu. Ya udah tuh saya panggil Mia. Mia, sini. Apa? Coba lihat ke dalam. Hah? Udah masuk ke dalam. Udah saya suruh dia masuk ke dalam. Terus saya tanya, gimana kamu ngeliat interiornya? Suka nggak? Wih gila keren banget. Suka nggak? Saya bilang gitu. Ya suka lah. Terus pertanyaan terakhir saya tanya sama dia, mau nggak punya mobil ini? Saya gitu. Ya mau lah. Ya udah saya panggil salesnya.
bro, sini bro, gua ambil satu nih, gua beli. Kenapa saya lakukan ini, teman-teman? Saya pengen memerdekakan diri saya dari rasa takut. Karena saya ngerasa dulu sebelum bisnis Kangen Water, saya ngerasa hidup saya hidup dalam kebebasan. Ternyata enggak. Kenapa saya bilang begitu? Karena misalnya saya mau segala sesuatu, pasti selalu terbentur sama namanya uang. Dan saya benci banget sama hal seperti ini, teman-teman. Jadi, karena kebencian ini yang akhirnya menumpuk di diri saya, akhirnya begitu di bisnis energi, saya sudah tidak mau hidup dalam penjara. Itu yang saya, penjara dalam ketakutan, maksudnya bukan penjara dalam artian sesungguhnya. Jadi saya ngerasa hidup saya selama ini dalam penjara. Saya tidak pernah merasa bebas. Nah, makanya begitu di bisnis energi, saya benar-benar membebaskan diri saya sama sekali untuk membebaskan dari rasa takut. Jadi kalau memang saya suka, saya mau, saya beli. Saya nggak peduli harganya, gitu loh. Karena sebenarnya saya juga baru ngerti tentang konsep mahal murah. Mahal itu karena memang kita tidak punya uangnya. Mobil Maserati 2,4, kalau misalnya kita punya uangnya, ya biasa aja juga harganya. Ya, sombong dikit boleh lah. Gitu. Oke, nih langsung aja ya beberapa ya Mas ya. Yeah. Dia nanya, tantangan terberat Mas Joko nih apa sih dalam menjalankan bisnis ini? Terus ada yang nanya, nih banyak yang komen mesinnya mahal, dulu pernah konsumsi bla 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 bla. Mau berapa pertanyaan dulu yang dijawab? Dua-dua deh. Dua-dua. Oke, yang pertama pertama tantangan. Tantangan terberat Mas Joko pernah nggak Mas Joko sampai udah lo nggak bisa ngapa-ngapain lagi? Pertama itu, kedua. Yang kedua adalah banyak yang komen mesinnya mahal. Oke, soal tantangan ya teman-teman ya. Ini gue selalu sedikit agak emosional kalau cerita soal tantangan ini, karena jujur aja ya, gue waktu menjalankan bisnis ini, gue tuh yang ada di kepala gue cuma satu. Saya selalu punya tantangan dalam diri saya di awal, itu cuma satu. Waktu itu saya merasa bahwa kalau saya tidak melakukan ini, saya akan menyesal seumur hidup saya. Nah, makanya waktu saya menjalankan bisnis ini, tantangan yang paling berat itu adalah kalau saya belum bisa mencapai target yang saya buat. Nah, makanya rasa malas yang ada dalam diri saya, dan saya yakin itu menjadi milik semua teman-teman, itu saya selalu kalahkan dengan apa yang saya mau wujudkan. Sampai akhirnya tantangan terbesar datang, sampai saya sempat mau quit justru. Saya mau berhenti waktu ayah saya meninggal. Jadi itu tiba-tiba saya tuh kehilangan gairah mengerjakan bisnis ini, saya kehilangan semangat. Saya benar-benar ngedrop, saya benar-benar di titik nol, karena saya ngerasa bahan bakar terbesar dari bisnis yang saya kerjakan ini adalah pembuktian terhadap ayah saya. Pada saat ayah saya nggak ada, saya tuh kehilangan arah, saya kehilangan goal, saya kehilangan passion, saya kehilangan apapun yang saya ingin wujudkan dalam bisnis ini gitu loh. Nah, itu yang menjadi tantangan terberat saya. Cuma kalau sehari-hari, ya itu selalu hal sederhana, mengalahkan rasa malas dari kita mulai bangun tidur, sampai kita beraktivitas, sampai kita tidur lagi. Karena yang namanya bisikan setan atau the voice, itu selalu ada dari mulai kita bangun tidur, sampai kita beraktivitas, sampai kita akhirnya tidur lagi. Saya setuju salah satu video wawancaranya Deddy Corbuzier, beliau mengatakan bahwa ketidaksetujuannya dia untuk mencintai apa yang dia lakukan. Wah, saya agak kaget dengan responnya dia waktu dia diwawancara sama salah satu infotainment di YouTube. Dia bilang, saya nggak setuju kalau saya harus mengerjakan sesuatu yang saya cintai. Saya justru harus mengerjakan yang saya tidak cintai. Bangun tidur itu sesuatu yang saya tidak cintai, dia bilang, bangun tidur pagi-pagi. Oh, saya langsung juga ya gitu. Justru karena saya tidak mencintai apa yang saya kerjakan ini, saya tahu saya tidak suka, tapi saya nggak ada pilihan lain. Untuk saya bisa membuat perubahan dalam hidup saya harus mulai dari situ. Wah, ini dia nih, ini keren menurut saya, karena jujur aja ya, saya ngomong apa adanya deh, saya nggak suka presentasi, teman-teman. Saya nggak suka presentasi, ngomong gini saya nggak suka. Cuma ya, saya harus lakukan gitu loh. Saya nggak suka pada saat saya sebenarnya lebih enak, kayak misalnya jujur aja nih ya, saya tadi habis dari luar sama istri saya, makan lagi kan, makan mie ayam gitu kan, pulang ke rumah,
Terus saya WhatsAppan sama Mas Dipa Rahma, bro nanti jadi jam 7. Jadi bro, waduh gila itu setan ya. Itu udah siap ngerantai tangan saya sama kaki. Malesnya minta ampun. Tapi saya harus lawan, karena kenapa? Ya karena ini menjadi kewajiban yang saya harus lakukan apapun bentuknya, bukan cuma ini doang gitu loh. Termasuk kayak misalnya saya harus keluar kota, saya harus training tim, saya harus presentasi, bahkan saya harus pasang mesin. Emang enak? Jujur aja nggak enak. Tapi saya tahu ada harga yang saya harus bayar. Nah, orang cuma ngelihat saya, misalnya yang tadi teman-teman mungkin dengar ya, wah punya rumah, punya mobil. Tapi di balik itu kan teman-teman nggak ada yang tahu rasa nggak enaknya yang saya harus telan bulat-bulat, benar kan? Bagaimana hujan-hujannya, panas-panasnya, ditolak orangnya, kan teman-teman nggak tahu. Dulu saya pernah bawa, ada orang Surabaya, dia bilang, oke mas, saya mau beli 2 unit mesin. Wah, dengan semangat luar biasa kan dari Jakarta. Udah saya tenteng nih 2 mesin. Sampailah depan rumahnya dia. Begitu sampai depan rumahnya dia buka pintu. Ya ampun mas, saya bingung nih ngomongnya. Kenapa pak? Iya semalam kita ada diskusi sama keluarga, akhirnya kita putuskan nggak jadi beli mesin. Mohon maaf ya pak, kita ada kebutuhan mendadak keluarga. Kebayang nggak teman-teman? Saya sudah nenteng 2 mesin seperti yang dia minta. Last minute dia cancel di depan rumahnya dia. Enak gak? Nggak enak. Cuma ya gimana? Itu tetap harus dijalanin, benar gak? Gitu loh. Misalnya contoh acara seminar, emang enak. Datang di awal, ya kan, barisin kursi-kursi, ngerapin kursi-kursi, nyiapin segala sesuatu. Emang enak? Gak enak. Ya itu, tanya Mbak Winda. Paling sering tuh Mbak Winda. Emang enak Mbak Winda? Kan gak enak kan? Tapi itu kan harus dikerjakan gitu loh. Semua segala sesuatu, seperti yang saya bilang di awal, ada 2 hal yang kita harus ingat. Di balik ketidaknyamanan selalu ada kenyamanan. Jadi ini satu mata koin yang kita tidak bisa pisahkan. Kalau teman-teman mau mendapatkan apa yang diinginkan, harus mengerjakan yang tidak diinginkan. Nah, ini udah jadi hukum alam, nggak bisa dilawan. Ya, itu tantangan dalam bisnis ini. Kemudian yang kedua pertanyaannya, mesinnya mahal lah, kan tadi saya udah bilang di awal. Sekarang saya akan kasih contoh. Apa yang membuat jalanan macet sampai hari ini di Jakarta? Mobil harganya berapa? Di paling murah 50 juta ke atas. Benar nggak? Kenapa banyak orang beli mobil? Artinya apa? Orang banyak punya uang. Nah, ini sebagai bukti sebenarnya orang itu banyak di Jakarta punya kemampuan untuk membeli mesin ini. Tapi kenapa kenapa banyak orang mengatakan bahwa mesin ini mahal? Ya, kalau orang bilang mesin mahal itu pertama kemungkinan loh ya, saya nggak bilang pasti, kemungkinan. Mungkin yang menjelaskan informasinya belum cukup, mungkin. Yang kedua, mungkin yang dijelaskan tidak mengerti, kayak gitu. Yang ketiga, ya mungkin presentasinya sebulan cuma sekali. Ya udah, akhirnya jadinya masalah. Sebenarnya, kalaupun mesinnya Kangen Water, harganya cuma 1 juta atau seharga 5 juta per unit, misalnya SD501, harganya 5 juta. Emang menurut kamu, semua orang pasti beli? No, tetap ada yang beli, tetap ada yang nggak beli. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa mesin ini mahal, oke, udah bikin survei berapa orang? Kita tidak bisa membuat kesimpulan bahwa mesin ini mahal karena berdasarkan 2, 3, 4, 5 orang yang kita temuin, semua orang bilang mesin mahal. Nggak seperti itu penilaiannya, menurut saya loh ya. Karena yang teman-teman alami sekarang, saya pun juga ngalamin, Mas Dipa Rahma juga ngalamin. Yang dihadapin orang bilang mesinnya mahal, sama orang yang dibilang ini cuma buat orang kaya dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa. Tapi balik lagi teman-teman, yang saya rasakan ya, orang mau bilang mesin mahal kayak apapun, tetap sampai detik ini, sampai hari ini, pabrik mobil Mercedes tetap dibeli orang loh, walaupun harganya ratusan juta sampai miliar. Artinya apa? Artinya semua bisnis, mau harga murah sama atau mahal, itu sama. Coba belajar sama tukang bakso. Bakso harganya berapa sih? Apa yang membuat baksonya dia habis? Karena dia yakin baksonya ini enak. Karena dia yakin baksonya ini pasti disukain banyak orang. Makanya dia terus berkeliling.
Walaupun baksonya ini murah, nggak semua orang beli, tapi karena dia terus berusaha, karena dia berkeliling, akhirnya bakso yang dia punya itu habis. Prinsip sama menurut saya dengan bisnis Kangen Water gitu. Orang mau bilang mesin ini mahal kayak gimana? Kalau kita selama terus presentasi, kita akan menemukan orang yang mau. Bagaimana ketemu sama orang yang nggak mau bilang mesin mahal? Ya udah, lupain aja, nggak usah dipikirin. Apalagi pertanyaan? Oke. Oke, Mas Joko, kalau kita menjalankan bisnis itu malah balik rugi. Apakah kita harus benar beralih ke bisnis lain atau tetap fokus pada bisnis itu sendiri? Menurut pendapat Mas Joko bagaimana? Oke. Bisnis rugi ya. Nah, sekarang gini. Saya harus tahu apa yang membuat kamu itu bilang bisnis ini rugi ya. Contoh nih sederhana. Kalau saya pribadi waktu menjalankan bisnis ini di awal, saya terus terang aja, saya fair-fairan aja, saya jualan air ya. Saya jualan air karena memang situasi kondisi saat itu, ya pertama memang nggak ada kantor, kedua tidak ada testimonial yang seperti sekarang banyak untuk saya cerita. Nah akhirnya saya berpikir bahwa satu-satunya cara untuk saya mendapatkan testimoni itu adalah dengan saya menjual airnya. Karena kenapa? Saya pernah bagiin airnya, nggak ada yang mau minum. Udah dikasih gratis nggak mau minum, tapi waktu itu saya charge 5.000 per liter, orang pada mau beli karena penasaran, harganya mahal. Itu uniknya market di Indonesia ya. Harga mahal malah dibeli, gratis malah nggak mau diminum ya. Tapi anyway, saya sendiri waktu pertama kali prinsipnya di awal adalah saya punya target dulu. Saya harus bisa punya pemasukan sehari 500.000. Makanya di awal saya bangun tidur, start dari jam 7, jam 8 pagi, itu saya selalu jualan air. Untuk ngejar apa? Ngejar 500.000 per hari. Kalau saya sudah dapat 500.000 per hari, baru di situ saya akan mulai mereferensikan untuk orang beli mesin. Karena saya sudah hitung-hitungan sama istri, kalau sehari 500.000 kali 30 hari, itu berapa? 15 juta. Saya tanya sama istri saya, kamu kalau ada pemasukan 15 juta per bulan, cukup gak? Istri saya ketawa, wah itu mah udah lebih dari cukup. Ya udah. Jadi itu yang saya kejar di awal. Jadi sehari saya kejar jualan air, saya dapat 500.000, begitu udah 500.000, baru saya start mulai untuk referensikan mesin. Dan dengan konsep pola seperti itu yang saya lakukan di awal, ya alhamdulillah kami tidak pernah kekurangan uang sedikit pun ya. Karena kami percaya bahwa dengan apa yang kami lakukan, dengan punya masuk 500.000 per hari, itu sudah menutup operasional kita pada saat kita menjalankan bisnis ini. Memang di lapangan tidak semua orang sama seperti saya closingannya ya. Cuma ya itulah bisnis kan, kalau semua orang sama sukses ya nggak ada yang jadi karyawan kan juga nggak mungkin gitu. Soal nanti kita berhasil atau tidak kan semua tergantung ikhtiar sama doanya. Nah itu yang saya tidak bisa apa istilahnya ajarin, karena itu yang bisa mengajarkan itu diri kita sendiri dengan kita melakukan seperti itu. Jadi buat saya untuk apa namanya, untuk teman-teman yang ngerasa bisnis ini tidak ada untung bahkan rugi, saya juga tidak bisa melarang kalian. Kan yang bayar tagihan tiap bulan kan kalian bayar tagihan atau iuran. Nah cuma untuk kalian bisa menutupi itu dulu, saya sih ceritanya seperti itu. Saya di awal saya mereferensikan menjual air supaya saya bisa dapat operasional yang saya butuhkan. Setelah itu baru apa namanya bisa jualan mesin. Kalau misalnya di bisnis Kangen Water orang bilang merugi, saya bingung ya. Apa yang bikin dia rugi gitu loh. Ya kecuali dia malas ya, itu lain cerita. Apalagi. Oke, ini udah di stop pertanyaannya. Nanti lebih puasnya kita akan ngobrol di Singapura bareng sama Mas Joko. Ya, Mas, bagaimana caranya semua orang habis dengerin Mas Joko semuanya pada action, nggak bercanda itu. Menarik tidak? Kunci sukses 3 miliar. Wow, Mas Joko, gimana kita prospek calon mitra di luar negeri? Tadi udah dijawab ya, untuk punya prospek calon mitra di luar negeri. Nih, 2 terakhir Mas. Yang pertama, fast track-nya Mas Joko gimana nih? Saya ingin cepat sukses, itu yang pertama. Yang kedua, Mas Joko, kepikiran nggak nih? Mas Joko sesukses dan sedahsyat itu, sebrilian itu pengalamannya, ilmunya hebat banget. Untuk semua pencapaiannya, pernah nggak Mas Joko terlintas kepikirannya untuk retire atau pensiun?
kan udah bebas finansial, time dan lain-lain. Apa sih yang Mas Joko yang belum tercapai sehingga sampai saat ini menjalani bisnis Enagic? Oke. Dan ini tambahan, apakah ini termasuk bisnis MLM? Oh. Ada 3 nih. Ada 3. Dan terakhir ya teman-teman ya. Yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama tadi, ini lupa. Lu aja lupa gimana gua? Nih, kunci sukses agar bisa presentasi Oke. secara sederhana. Teman-teman. Nggak bisa ngomong nih, saya termasuk pasif dalam berkomunikasi. Oke. Ya. Pertama, teman-teman harus paham bahwa menjadi sukses itu adalah menjadi minoritas. Nggak ada yang namanya sukses itu mayoritas. Jadi orang-orang yang menjadi minoritas itu adalah orang-orang yang sedikit. Artinya dia melakukan yang banyak orang tidak lakukan. Kalau misalnya teman-teman tidak mau melakukan yang kebanyakan orang mau lakukan, ya nggak bisa. Karena bisnis ini, kalau teman-teman mau sukses ya teman-teman harus melakukan yang tidak banyak orang mau lakukan. Bisa dipahamin ya kalimat ini ya. Karena menjadi sukses itu adalah minoritas. Survei membuktikan orang pada umumnya itu menjalankan hidupnya biasa-biasa aja, itu di 95%. Hanya orang-orang yang mau sukses itu kurang lebih 5%. Nah, pada saat dia menjadi minoritas, dia harus siap bayar konsekuensinya. Salah satunya adalah melawan arus. Melawan arus itu artinya kita berpikir tidak seperti kebanyakan orang. Nah, pada saat orang bilang gila, pada saat orang bilang nggak percaya, pada saat orang bilang ini tidak mungkin dan lain sebagainya, saya bilang sama diri saya, kenapa tidak, gitu loh. Karena saya yakin, gitu loh, sukses itu ada polanya, dan saya yakin orang yang tidak sukses itu pun juga punya polanya. Makanya yang saya lakukan adalah mengikuti polanya orang sukses, yaitu salah satunya adalah pola cara dia berpikir. Yang membedakan orang sukses atau tidak itu sebenarnya adalah, pertama sebelum dia action adalah pola pikirnya, dia pasti berbeda. Nah, orang sukses itu selalu punya pikiran orang-orang yang tidak pada umumnya lakukan. Apakah saya pernah tidak pernah berpikir akan seperti ini? Karena yang ada di kepala saya itu adalah bagaimana saya bisa menjadi anak yang berguna buat orang tua saya, sehingga orang tua saya tidak menyesal melahirkan saya, khususnya ibu saya. Tidak menyesal melahirkan saya, membesarkan saya, mendidik saya, karena mereka sudah menghabiskan banyak waktu, banyak uang buat saya, dan saya belum memberikan apa-apa buat mereka. Nah, itu menjadi tantangan buat saya yang saya harus segera selesaikan, karena orang tua saya saat itu dalam usia pensiun. Jadi, saya yang ada di kepala saya cuma satu, bagaimana saya bisa membuktikan dengan mewujudkan impian saya. Saya butuh 2,5 tahun loh untuk bisa ngerti 8 point system. Saya itu nggak ngerti 8 point system di awal saya ngerjakan di sini. Saya cuma punya keyakinan, itu teman-teman. Karena saya yakin, hanya dengan keyakinan dan percaya diri dan action yang saya, ini yang bisa merubah semuanya. Saya nggak pernah memikirkan hal yang lain kecuali ketiga hal ini dalam hidup saya waktu saya memulai bisnis ini. Dan sampai hari ini, saya cuma ngerti ini doang, gitu loh. Jadi pada saat saya fokuskan ini, efek sampingnya adalah hasil yang mungkin saya terima sampai hari ini. Penghargaan itu Enagic yang memberikan. Saya tidak pernah merasa hebat, saya tidak pernah merasa sebagai 6A94, karena penghargaan itu semua Enagic berikan. Tapi buat saya pribadi adalah saya cuma pengen menjadi, pertama, anak yang bermanfaat buat orang tua yang sudah berkorban banyak buat saya. Yang kedua, saya cuma pengen menjadi manusia yang, karena saya tahu nggak ada yang abadi kok di dunia ini. Emang saya nanti meninggal, saya ke akhirat pakai Ferrari, pakai Maserati, kan enggak gitu. Suatu saat saya akan tinggalkan semua kok. Kenapa saya harus berpikir bahwa saya punya segala-galanya? Saya dari awal, tadi saya cerita, kenapa saya punya itu lebih lain dan bukan karena saya men-challenge untuk diri saya sendiri, bukan untuk gaya-gaya. Yang paling penting buat saya adalah saya dimanapun saya berada, saya bisa bermanfaat buat orang banyak, ilmu saya, pengalaman saya, sehingga apa yang saya ceritakan sama teman-teman semua, ini ilmunya, pengalamannya, bisa digunakan untuk memerdekakan teman-teman yang lain di luar sana yang
mungkin mereka ngerasa tidak punya harapan, mereka tidak tahu caranya, dan mereka mungkin tidak punya kesempatan. Dan tugasnya mulai dari saya untuk mendelegasikan tugas ini kepada semua teman-teman. Terus caranya ya presentasi, Mas. Ya, buat yang nanya caranya, percepatannya, ya kalau kamu mau cepat, sebulan 100 kali presentasi. Pasti cepat hasilnya. Saya garanti 100%. Tapi kalau sebulan 1 kali presentasi, ya nggak ada artinya. Saya jujur ya, saya juga bukan pekerja keras banget loh ngerjain bisnis ini. Saya sebulan belum nyampe 30 kali saya presentasi. Saya masih sekitaran waktu itu 15-20 kali doang gitu. Tapi hasilnya udah dahsyat ini. Tapi kalau teman-teman siap bayar harganya sebulan 30 kali atau 60 kali presentasi, saya garanti 100%. Teman-teman pasti akan bisa menikmati hasilnya. Terus yang kedua? Pensiun. Gini, financial freedom dulu, waktu saya awal-awal ikut network marketing, saya nggak ngerti arti financial freedom, saya nggak ngerti arti time freedom, karena yang saya pikir financial freedom, time freedom itu adalah punya banyak uang, punya banyak waktu, nggak ngapa-ngapain, pokoknya kaya gitu. Saya jujur pernah di fase itu dan ternyata nggak enak. Ya, saya tes, saya waktu itu liburan 1 bulan saya ke Amerika. Saya keliling 15 negara bagian, teman-teman, sama istri saya. Saya dari Nevada, Las Vegas, Washington, Seattle, Philadelphia, endingnya di New York, kayak gitu loh. Ternyata nggak enak, men. Punya uang, nggak punya kegiatan itu nggak enak gitu loh. Akhirnya saya baru sadar, saya di situ bahwa there is no such as time freedom. Karena pada saat kita punya banyak uang, kita juga perlu punya banyak kegiatan. Nah, yang paling enak itu adalah kita yang menentukan kapan kita bekerja, kapan kita liburan, kapan kita istirahat, kapan kita mau ngapain, kontrolnya 100% di kita. That's what I call freedom. Tapi kalau time freedom sama financial freedom, saya sudah menghapus itu. Karena buat saya itu selama saya hidup, selama saya masih punya 2 tangan 2 kaki, saya harus bermanfaat buat orang banyak dimanapun saya berada. Dan itu menjadi tujuan akhir saya, karena harapan saya cuma satu terakhir, nanti suatu saat kontrakan saya sudah habis di dunia ini, saya cuma mengharapkan doa dari banyaknya orang yang mungkin mereka bisa ada perubahan hidup dari apa yang saya sampaikan ke mereka, dan mereka bisa membantu orang lain lagi. Dan saya cuma mendapatkan doanya dari mereka-mereka ini meninggal dalam keadaan sukses. Buat saya seperti itu. Itu akhir dari saya sekarang. Kalau jujur, kalau sekarang saya udah nggak soal materi-materi, udah more than enough lah. Seperti itu. Oke. Apa lagi? Ditanya nih, ini bisnis MLM nggak sih sebenarnya, Mas Jok? Ya. Terus yang kedua, ini langsung kejawab sih, dia menjawab sendiri. Dari Ratih, Mas Joko, saya mau nanya bagaimana kalau kita presentasi lalu di PHP-in. Kalau ditanyain bagaimana Pak yang saya presentasi kemarin, kalau tidak nggak jadi ya nggak apa-apa. Kalau jadi, saya kirim form formulirnya. Saya mau lihat dulu apakah air ini bermanfaat buat saya, kata dia. Tapi setelah 2 bulan belum mengambil keputusan, ditinggal aja ya Mas. Nah, itu udah dijawab. Udah, dia jawab sendiri. Terus yang bisnis MLM. Bisnis MLM. Apakah ini termasuk nggak sih bisnis MLM? Ya, anggaplah ini MLM lah. Ini MLM bisa bikin hidup kamu berubah, kamu bisa mendapatkan 100 juta tiap bulan, terus kamu punya kemampuan untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih baik, dan ini adalah bisnis MLM. So what? Nah, ini yang saya masih hadapi dari pertama saya menjalankan bisnis Enagic sampai hari ini. Orang masih tanya, ini bisnis MLM atau tidak? Karena terakhir kemarin 3 hari yang lalu, saya training tim saya yang baru, dia bawa prospek, dia pertanyaan juga sama, Mas, ini bisnis MLM atau bukan ya? Terus kalau memang ini bisnis MLM, gimana ya cara ngadepin ke prospek? Yang saya bingung adalah, bisnis MLM ini pengertiannya untuk kamu apa? Saya tanya gitu. Ya dia bilang, karena konotasi MLM itu jelek. Nah, justru karena jelek, saatnya kamu membuat konotasi MLM itu baik. Nggak ada masalah orang lain bilang ini jelek. Yang penting kamunya sendiri gimana ngeresponnya. Nah, cuma anyway, polemik ini nggak akan pernah selesai. Sampai industri network marketing ini
sudah usianya 100 tahun, dimulai dari MW, Network 21, sudah 100 tahun, dan sampai hari ini orang masih tetap mempertanyakan ini MLM atau bukan. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan masalah, tapi cara kita merespon masalah, itu yang selalu jadi masalah, termasuk dengan MLM. Nah, ini ada tekniknya untuk dipelajarin cara answering objection, namanya FIQ, Frequently Asked Question. Termasuk di dalamnya adalah MLM. Bro, kalau ini MLM bukan ya? Kalau saya, nah pertama saya bisa respon dengan jawaban seperti ini, dengan pertanyaan seperti ini. Emang menurut kamu MLM ini kenapa gitu? Kita lihat aja responnya dia. Kalau responnya dia positif, kita respon positif. Kalau dia respon negatif, kita respon negatif. Contoh misalnya, wah gue nggak suka men MLM. Aduh gimana ya MLM? Lo tau nggak? Gila men, sama men. Gue juga benci banget sama MLM. Tinggal ikutin aja dia jawab apa. Kalau dia jawab nggak suka MLM, kita tinggal bilang, sama men, gue juga benci banget sama MLM. Justru itu karena gue tahu ini bukan MLM, makanya gue kerjain. Tapi lucu, saya pernah waktu itu ketemu prospek di Malang. Waktu saya presentasi, dia nanya, Mas, ini MLM atau bukan? Terus saya tanya kan, Ibu, emang kalau ini MLM, kenapa Bu? Bisa tanya gitu. Enggak, justru itu Mas. Saya malah nyari MLM Mas. Saya kalau memang ini MLM, saya mau gitu. Lo nggak respon saya apa? Wah sama Bu. Saya juga suka banget MLM, makanya karena ini MLM saya kerjain Bu. Jadi ingat teman-teman, intinya adalah kita di sini bukan untuk berdebat. Kita bukan mencari perdebatan menang dan kalah, kita mencari partner bisnis yang mau dan bisa diajak kerjasama. Yang tidak mau, tidak usah kita pikirin, next to the person. Oke, 2 terakhir Mas, karena udah mau jam 9, kita jam 9 selesai. Oke. Kunci, nah ini dari Pak Eko, kunci sukses agar bisa presentasi secara sederhana itu seperti apa ya Mas Joko? Karena saya sendiri bukan orang yang termasuk pasif dalam berkomunikasi dengan orang. Mohon pencerahannya. Dan yang terakhir, excitementnya Mas Joko menjalankan bisnis ini apa? Oke. Kunci presentasi. Waduh, intinya itu kan Pak Eko nanya kunci presentasi yang efektif kan ujungnya kan closing sebenarnya, benar nggak? Ya, pasti itu karena ini pertanyaan yang sudah saya terima dari pertama saya ikut network marketing sampai hari ini, ujungnya itu sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan kunci presentasi yang efektif. Sebenarnya pertanyaannya, Mas, gimana sih presentasi supaya orang beli mesin? Kan begitu, benar nggak? Saya ngomong apa adanya aja gitu. Pak Eko, yang saya sayangin, ya sebenarnya presentasi yang efektif untuk orang beli mesin itu nggak ada, atau beli produk itu nggak ada. Balik lagi prinsipnya, seberapa banyak dreams kita, seberapa besar dreams kita, nanti akan memperkuat seberapa banyak kita presentasi. Yang membuat kuatnya saya presentasi itu karena impian saya jauh lebih besar dari penolakan yang saya hadapi di lapangan. Jadi semua balik lagi tergantung Pak Eko dreamsnya seperti apa. Karena di bisnis ini tidak ada yang lain yang memaksakan Pak Eko untuk berhasil kecuali Pak Eko sendiri. Tapi kalau Pak Eko punya dreams jauh lebih besar dari masalah atau penolakan yang Pak Eko hadapi di lapangan, percaya sama saya, apapun yang orang katakan dengan bisnis ini tidak akan pernah bisa membuat Pak Eko berhenti, kecuali Pak Eko sendiri yang bilang saya sudah cukup untuk mengerjakan bisnis ini. Oke, yang berikutnya, excitement. Apa yang membuat saya excitement? Oke, jujur ya, sebelum ayah saya meninggal ya, saya materi mampus saya. Saya selalu mikir uang aja gitu. Tapi begitu saya mencium almarhum ayah saya di situ seperti dikasih tahu, lihat nih, bahwa Papa nggak bawa apa-apa selama hidup di dunia. Papa cuma bawa diri Papa sendiri dengan kain kafan. Jadi saya seperti dikasih message sama ayah saya waktu ayah saya kecup di keningnya dia untuk terakhir kali. Di situ saya sadar bahwa sebenarnya apa yang saya kerjakan ini bukan untuk mencari uang, tapi bagaimana saya bisa mengangkat derajat hidup orang lain sehingga saya sendiri ikut terangkat dengan sendirinya. Baru di situ uang hasil akan mengikuti. Jadi yang bikin saya makin semangat sekarang ini adalah karena orang-orang di sekeliling saya ini, saya bisa tahu perubahan hidupnya menjadi lebih baik. Tidak ada yang membuat saya lebih semangat dari itu, kecuali itu tadi. Jadi uang ratusan juta yang saya terima sekarang itu, buat saya bukannya saya tidak bersyukur, saya bersyukur sekali. Syukur-syukur miliaran dikasih tiap bulan. Tapi
itu tidak bisa membuat saya bahagia. Tapi pada saat, saya jujur ya, waktu saya ngelihat Mas Diparama pertama kali rumahnya ini, saya nangis. Dan itu saya menemukan kebahagiaan saya yang sebenarnya. Karena kalau kita berjuang sama-sama, kita tahu perubahan hidupnya dia, kemudian dia juga punya kemampuan yang sama untuk melakukan perubahan hidup lagi yang lebih baik, itu yang membuat saya excited sampai hari ini dan membuat saya semangat saya makin berkobar-kobar seperti itu. Itu aja. Oke, teman-teman semuanya, aduh, pelukan dulu Mas Joko. Sama-sama. Oke, teman-teman semuanya, saya udah nggak sabar untuk ngobrol sama teman-teman dan deadline kita adalah di tanggal 20, sekarang bulan 20 September ini. Wah, ini LAW ya. Aduh, gila. Ya, harus datang semuanya, teman-teman. Yang 4A tanggal 20 kita akan pergi LAW. Bagi yang baru mau join, teman-teman, closing lah sebelum tanggal 20 supaya apa? Nah. Saya juga kepingin Mas Joko ini ngobrol panjang lebar, melihat Mas Joko dan mengenal Mas Joko jauh lebih dekat lagi, tapi nggak di Jakarta, tidak di Bintaro, tidak di BSD. Ya insya Allah kita semuanya sama-sama berangkat ke Singapura untuk melihat visi energi jauh lebih besar lagi. Ya, Mas Joko ada yang mau ditambahin? Ya, ini ya untuk LAW ya tanggal 20 September yang teman-teman. 4A. Yang 4A khususnya untuk teman-teman 4A ke atas ya. Momen ini momen yang susah banget yang saya dapat dulu waktu saya memulai ini. Jadi teman-teman sekarang nggak usah mikirin gimana mengkonsepkan sebuah acara, bikin sebuah acara, nggak usah pusing-pusing kayak gitu. Five System Indonesia udah menyediakan untuk Anda, untuk teman-teman siapapun yang memang serius. Saya sama Mas Diparama bela-belain sampai terbang ke Amerika untuk mendapatkan energi, untuk mendapatkan semangat. Tapi di sini buat teman-teman nggak perlu biaya besar, cukup ke Malang ikut acara yang sudah dibuat oleh Five System Indonesia, plug in ke dalam sistem. Ya, saya cuma bilang itu nanti. Kalau misalnya kita mau ngobrol secara private lagi, saya sediakan waktu saya karena setiap LAW pasti saya tidak tidur. Dan ya, itu sudah saya sudah dedikasikan hidup saya buat teman-teman semua. Yang kuat ngadepin saya monggo, kalau nggak kuat tidak. Cuma yang udah biasanya tumbang semua gitu. Akhirnya saya nyuruh bubar karena semua dengerinnya udah begini-begini. Ya. Udah itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Balik lagi, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya hanya manusia biasa yang penuh banyak kekurangan dan penuh dengan salah. Terima kasih atas waktunya. Oke, tanggal 13 besok Mas Joko akan syuting buat teman-teman semua. Itu Mas JJ untuk perlihatkan aplikasi dari 501 Sistem Indonesia yaitu clicks.id ya. Bagaimana karena Mas Joko akan mengeluarkan ilmunya, itu pertanyaan-pertanyaan basic itu tadi itu akan dijawab dengan detail di aplikasi kita. Dan tanggal 13 besok Mas Joko udah menyediakan waktu seharian untuk syuting di ruangan ini dan akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Aplikasi apa sih itu? Yuk kita perlihatkan Mas JJ aplikasinya. Mas JJ. Oke. Aplikasi. Klik. Banyak ya? Iya. 90 sekian. Aplikasinya seperti apa? Wah, semuanya pada mengucapkan terima kasih kepada Mas Joko. Nanti kita berangkat ke Singapura yang komitmen tanggal 20 September 2019 ini. Kita akan berangkat tanggal 5 dan 6 Oktober 2019. Ya, kita akan seharian di Singapura, kita akan belajar di sana. Ini dia. Kan nih?
Terima kasih semua sharingnya. Sama-sama. Saya udah nggak sabar untuk teman-teman yang berkomitmen tanggal 20 September ini. Karena apa? Di komunitas 501 Sistem Indonesia, kita akan dipimpin sama Mas Joko dan para founders. Kita ingin mengajak Anda mempunyai komunitas yang positif dengan ke Singapura besok. Insya Allah itu akan membuka paradigma kita, memperlihatkan semuanya. Kekurangan-kekurangan kita bisa tutupi dengan kebersamaan karena semua manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saya sudah nggak sabar untuk bertemu sama teman-teman semua di Singapura. Bagi yang para 4 above, tanggal 20 sampai 23 bulan ini, kita akan ke Malang, kita akan belajar bersama, kita akan bermain bersama untuk para leader seluruh Indonesia. Kami tidak sabar untuk mengundang Anda. Dan terakhir teman-teman, ya tambahan untuk yang sebelum tanggal 20 ini adalah silakan diperlihatkan, Mas JJ. Apa aja yang akan kita dapatkan? Oke. Ini dia teman-teman semuanya. Yang pertama, kita akan mendapatkan Clicks ID ini atau bisa dipilihkan untuk gratis dari instalasi. Kita ke bootcamp, ya, itu gratis buat teman-teman semua. Kita bootcamp di Singapura. Untuk apa? Untuk kita melihat benar-benar nggak apa yang diomongin Mas Joko itu real. Teman-teman bisa lihat di sana, teman-teman bisa belajar di sana, yaitu tanggal 5 dan 6. Ya, pelatihan langsung dari World Champion, itu Mas Joko. Lalu kita kunjungan ke kantor Enagic Singapura untuk membuktikan bahwasanya ini benar-benar bisnis internasional atau tidak, ya. Dan kita sudah menyediakan dan firstclass.co.id untuk funneling teman-teman. Itu saya buat free buat teman-teman semua untuk memacara online marketing, ya. Dan Zoom meeting ini akan diadakan terus hari Senin dan Rabu dengan berganti-ganti pembicara. Jadi teman-teman bisa terus belajar, teman-teman terus bisa menambah kapasitasnya, dan jangan lupa tanyakan sama pengundang teman-teman semuanya bagaimana caranya kita meraih penghasilan ratusan juta di bulan Desember ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di Zoom meeting ini. Bila ada kekurangan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita.